saat ini udah ada sekitar 60-100 juta gamers e-sports di Indonesia. Sekarang ini video game sudah dijadikan sebagai educational tools atau malah sebuah alat terapi gitu kan, yang bisa malah membantu proses intervensi dari masalah perilaku yang terjadi pada anak-anak ataupun orang dewasa. Udah berapa penghasilannya sekarang anak-anak itu? Sekarang bisa kirim uang ke orang tuanya. Daerah sana 10 juta, 15 juta per bulan bisa kirim, dan itu yang luar biasa. Ternyata penghasilan lumayan juga, bisa sampai 20 sampai 30 juta lah dari AdSense-nya aja. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah pada bergabung nih di Bekerja Talks volume 2 yang kali ini hadir dengan tema Gaming Industry More Than Just a Game. Nah, bicara soal gaming industry sebenarnya luas banget gitu loh. Tapi kali ini kita mau fokus dulu yang ke namanya e-sports gitu. Dan bicara industri e-sports, industri ini salah satu industri yang menurut saya cukup bertahan di tengah pandemi ini gitu sebenarnya kan. Menurut data, jumlah pemain e-sport saat ini sudah mendekati angka 100 juta pemain. Dan proyeksinya bertambah hingga 120 juta pemain hingga 2024. Nah, dan industri ini juga sudah menyumbangkan peningkatan ekonomi yang cukup besar. Di mana tahun 2018, aja kontribusinya itu udah sebesar 13 triliun. Nah, makanya hal ini sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah lewat dibentuknya Pengurus Besar e-sport Indonesia yang dengan visinya adalah mengembangkan dan mempromosikan ekosistem e-sport sehingga Indonesia bisa menjadi leader di kawasan Asia. Selain dari pemerintah juga ada asosiasi yang dibentuk secara organik agar menjadi wadah bagi para stakeholder di dunia e-sports. Ini yaitu salah satunya Asosiasi Video Game Indonesia. Nah, semoga hal ini bisa menjadi angin segar sih sebenarnya buat industri e-sport ini di Indonesia ya. Yang kan Indonesia ini kita lagi sedang mengalami namanya bonus demografi. Semoga industri ini juga bisa menjadi opsi karir sebenarnya nih. Jadi peluang opsi karir buat generasi-generasi muda khususnya ya. Soalnya industri ini menawarkan banyak banget peluang. Selain menjadi pro player kayak Bro Dylan, bisa juga punya tim, jadi manajer tim profesional, jadi coach, konten kreator juga, YouTuber, analisis pertandingan, caster, sampai event organizer. Jadi melihat potensi yang begitu besar ini, tentunya masyarakat dan pemerintah juga nggak boleh berpangku tangan aja sebenarnya. Harus semua bergotong royong supaya bisa memaksimalkan peluang ini. Nah, kebetulan nih, kita udah undang 4 narasumber yang keren-keren nih. Makanya saya perkenalkan satu persatu nih, biar nggak kualat, tapi saya kenalin dulu ketum saya nih yang paling keren nih. Ketum saya Rob Clinton Cardinal. Dia adalah Ketua Umum Asosiasi Video Game Indonesia. Yuk, silakan boleh say hi buat teman-teman. Lanjut yang kedua, Lanjut yang kedua ada perwakilan dari PB Esport Indonesia yang juga CEO dari ggwp.id. Halo, itu selamat malam. Bro Ricky Setiawan. Nah, itu Ricky Setiawan. Yang ketiga ialah psikolog anak yang juga dosen di Universitas Indonesia, yaitu Mbak Efriani Juwita, yang biasa disapa Mbak Ita ya? Iya, halo, selamat malam. Nah, beliau ini kebetulan juga meneliti tentang dampak bermain game ya Mbak ya? Terhadap anak ya khususnya. Gitu. Nah, yang terakhir nih, last but not least, mungkin udah banyak banget nih yang kenal juga. Misalnya karena dia juga udah jadi salah satu pelaku di industri ini, mulai dari pro player, sampai bikin tim sendiri, sampai juga sekarang mungkin ya terkenalnya YouTubernya kali ya. Nah, ini Bro Dylan Reza nih. Halo, biasa dipanggil Dylan Sage. Halo, malam. Oke, halo, malam. Makasih nih semuanya udah pada datang ya. Udah pada mau menyempatkan hari ini di hari Minggu jam 7 malam ini. Harusnya istirahat, tapi kita mau bergotong royong buat ngasih informasi buat orang-orang banyak tentang apa sih e-sport itu. Oke, tanpa panjang lebar, kita mulai deh masuk ke pembahasan ya. Mumpung ada perwakilan dari PB Esport Indonesia nih, jadi kita tanya duluan. Kita pengen tahu nih, Bro Ricky, sejauh mana sih sebenarnya nih perkembangan e-sport Indonesia tuh udah sejauh mana sih? Dan potensinya itu bakal sebesar apa gitu? Boleh coba dijelasin.
Oke, perkembangan e-sports Indonesia ya. Nah, kita hari ini emang ngomong satu topik yang menarik banget ya, itu soal gamers dan e-sports gitu. Tapi sebelum masuk ke sana, saya punya pertanyaan dulu nih. Apa sih yang terbayang di benak teman-teman, gitu ya, di benak Bapak Ibu, ketika mendengar kata gamers? Mungkin sebagian dari kita gitu ya berpikir atau membayangkan bahwa gamers itu adalah yang terbayang itu langsung anak kecil dia duduk sendirian di pojokan kamar, main sendirian, nggak punya teman dan nggak punya masa depan. Mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, pas kita masih kecil, pas kita masih remaja, mungkin ada benernya juga. Tapi tahun 2020 ini semua udah berubah. Gamers nggak lagi isinya anak kecil, nggak lagi juga seseorang yang nggak punya masa depan. Nah, saya Riki Setiawan, CEO dan founder GGWP ID. Hari ini saya berbicara dalam kapasitas saya sebagai Wakil Ketua Bidang di PB Esports. Sebagai konteks, saya juga seorang ayah, saya punya anak, laki-laki juga, dan saya sangat suka pendidikan. Saya tergabung di Wikipedia Movement sebagai Dewan Pengawas tahun 2018-2019 lalu. Dan saya gamers banget gitu ya, makanya saya juga sangat-sangat sangat-sangat senang gitu, industri e-sports bisa tumbuh secepat ini. Industri e-sports itu sendiri di Indonesia mungkin udah ada sejak akhir tahun 90-an atau awal tahun 2000-an. Tapi bisa dibilang meledaknya itu baru sekitar 3 tahun yang lalu, sekitar tahun 2016-2017. Perbandingannya kayak apa sih? E-sports itu perbandingan sebenarnya kayak Formula 1. Sama-sama duduk kan. Terus sama-sama butuh mengandalkan teknologi juga gitu. Artinya Formula 1 itu ya mengandalkan mobil. Cuma kalau e-sports, kalau Formula 1 mekanik, kalau e-sports digital, itu aja beda. Tapi dua-duanya sama-sama mengandalkan teknologi dan butuh ketahanan tubuh gitu. Jadi kalau mau disandingkan sebenarnya e-sports itu sama dengan Formula 1 plus elemen catur gitu ya, karena kita juga mikir dengan strategi. Gitu. Jadi industri e-sports sebesar itu dan e-sports ini juga termasuk kategori olahraga gitu. Tapi pertanyaannya kenapa sih disebut sebagai industri? Karena banyak orang, terutama orang tua gitu ya, ketika dia mendengar kata e-sports, yang langsung kebayang di pikirannya adalah, lah gimana masa depan anak saya gitu. Kan paling jumlah pemain profesional bisa dihitung pakai jari gitu. Mungkin yang turnamen utamanya kayak cuma 5 orang per tim, terus ada 8 tim, 40 orang doang gitu. Oh enggak, karena di balik itu ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mendukung e-sports dan justru lebih banyak dari atletnya gitu. Sama lah kayak atlet-atlet di olahraga lain kayak bola gitu ya. Pemain bola oke lah memang 11, tapi kan the whole team masa cuma 11 orang enggak kan gitu. Pelatihnya Nah, apa aja sih di baliknya? Betul, ada timnya juga. Apa aja sih tim-tim yang ada di balik itu? Luas sekali, misalnya termasuk ada telco industri gitu ya, ada juga provider komputer misalnya. Cuma core ekosistemnya atau ekosistem inti dari e-sports, dari industri e-sports, itu ada 4 elemen. Pertama, media dan influencer, termasuk GGWP ID, kita punya media juga. Influencer termasuk Bro Dylan gitu ya. Dan kalau misalnya kita punya kelebihan di bidang kita bisa entertain orang, kita jago main gamenya, nah kita atau anak kita bisa masuk ke elemen media dan influencer. Kedua adalah elemen tim dan atlet. Kalau misalnya emang cekatan gitu ya, atau kita emang fokus mau ke teknis main gamenya, ya kita bisa masuk baik sebagai tim atau sebagai atlet. Ketiga itu event dan turnamen organizer. E-sports adalah game kompetitif gitu ya, dan kompetitif ini ya resminya lewat turnamen dan event gitu ya. Turnamen dan event di Indonesia juga besar sekali. Salah satunya mungkin yang saya tahu banget, event saya misalnya Game Prime, kita kerjasama dengan Backcraft, total ada 23.000 pengunjung tahun lalu. Selain itu udah banyak banget event lain yang bisa jadi satu hari itu bertabrakan gitu. Bisa jadi dalam hari Minggu misalnya ada 3 event yang berjalan bersamaan. Selagi sekarang mulai muncul event yang saya sebut sebagai micro events. Jadi sering banget ada turnamen misalnya berhadiah cuma 1 juta, 2 juta.
tapi dalam satu hari itu bisa ada 5 turnamen gitu, dan itu ramai sekali di komunitas. Dan keempat adalah game developer dan publisher. Mungkin di Indonesia sekarang game developer dan publisher ini belum terlalu ramai gitu ya, karena kebanyakan game yang ada di Indonesia saat ini dipublish banyak oleh perusahaan dari luar Indonesia gitu ya, dari China, dari Singapura. Tapi tinggal masalah waktu aja sampai akhirnya ada game developer dari Indonesia yang bisa create game esports untuk Indonesia, sehingga kita bisa juga jadi tuan rumah di negara sendiri gitu. Nah, terus peran PB di mana sih? Tadi saya sempat cerita bahwa ini industri yang benar-benar masih ibaratnya as an industry gitu ya. Meledaknya itu baru, besarnya baru sekitar 3 atau 4 tahun. Banyak juga orang-orang baru di industri ini. Dan gimana pun saat industri mulai berkembang, mulai tumbuh, mulai muncul, bukan cuma industri sih, apapun itu sesuatu yang baru, pasti akan ada masalah di sana gitu loh, yang timbul dari ketidakaturan gitu. Nah, peran PB di sini hadir sebagai regulator, artinya menjadi pihak yang menetapkan batasan-batasan tertentu agar kita bisa mengambil manfaat maksimal dari industri e-sports gitu. Karena gimana pun kalau nggak ada aturan, pasti orang bebas dan kadang bersinggungan satu sama lain. Ada 5 bidang utama yang mau kita yang mau kita kembangkan dan jadi tools kita juga ya untuk mengembangkan industri e-sports ini to the next level. Karena industri e-sports ini bisa dibilang banyak sekali dampaknya, termasuk juga bisa membanggakan kita di dunia internasional lewat Asian Games misalnya kemarin ada, atau lewat SEA Games. Gitu. Dan ada yang bilang bro, ada yang bilang katanya e-sports ini bisa jadi bulu tangkisnya Indonesia yang baru gitu, bener nggak tuh kira-kira? Oh bisa banget, karena emang banyak sekali atlet-atlet yang potensial di kita gitu ya. Kita udah sering lah juara dunia di PUBG Mobile, betul. di Mobile Legends gitu. Jadi bukan nggak mungkin. Kemarin juga waktu SEA Games kan kita dapat medali perak gitu ya. Yang juga disandingkan dengan olahraga lain. Jadi sangat-sangat possible banget. Apalagi kita juga punya 200 juta orang ya yang jadi 100 juta atlet potensial gitu yang bisa membanggakan nama kita ke depannya gitu. Jadi pembinaan atlet, peran PB pertama yaitu pembinaan atlet itu tadi. Kita juga berharap bahwa atlet yang nantinya muncul itu bisa mengharumkan Indonesia. Kedua, dari akses dan pemerataan infrastruktur e-sports. Kita tahu sekarang internet juga masih belum connect. Kedepannya, baik dalam jangka menengah ataupun jangka panjang, kita akan berusaha mendorong telco dan perusahaan-perusahaan infrastruktur internet untuk meluaskan jaringannya. Dan ketiga itu soal regulasi yang benar dan bertanggung jawab. Bukan cuma benar, tapi juga bertanggung jawab. Kemudian kita juga fokus ke 4 ekosistem e-sports itu sendiri, terutama dalam hal kompetisi dan liga. Karena sekarang banyak banget kompetisi dan liga itu yang saling bertabrakan gitu. Jadi diselenggarakannya di waktu yang sama. Tapi masih terpusat di Jakarta gitu. Jadi di Jakarta bisa 3 turnamen dalam 1 minggu, di daerah itu dikit banget turnamen besarnya gitu. Jadi kita pengen ada pemerataan juga dari sisi ekosistem e-sports. Dan yang kelima, tentunya e-sports ini adalah bukan cuma e-sports ya, tapi game itu sebuah media yang luar biasa menarik gitu ya. Kenapa? Karena ada sisi interaktivitasnya di sana gitu. Saya terus terang saya suka sekali sejarah, cuma saya benci baca sejarah dari buku gitu. Saya lebih suka baca sejarah justru bukan benci ya, kurang suka lah, kurang prefer gitu. Saya justru lebih senang belajar sejarah misalnya dari game gitu ya, dari game-game tertentu. Misalnya saya suka Civilization gitu ya, atau Crusader King namanya. Nah, jadi tools interaktif yang ditawarkan oleh game ini juga bisa kita manfaatkan untuk menumbuhkan cinta tanah air gitu. Jadi poin kelima dari peran PB Esports. Jadi atlet, akses infrastruktur, regulasi, ekosistem esports, dan menumbuhkan cinta tanah air gitu. Dan ya basically esports ini sebuah industri yang besar. Jadi kalau misalnya teman-teman, Bapak Ibu mau bekerja sesuai hobi, atau anaknya nanti ya mau bekerja sesuai hobi, masuk ke industri esports karena
peluang di industri yang masih baru ini masih sangat besar sekali gitu. Ibaratnya kayak ini tambang emasnya ini belum digali semua gitu. Jadi lot of opportunities here masuk industri sports. Itu sih kira-kira. Bro Ricky. Nah, kalau ngelihat dari penjelasan Bro Ricky tadi kan kayak potensinya tuh besar banget ya. Secara kayaknya banyak banget sebenarnya yang bisa kita maksimalin di bidang di industri ini gitu. Tapi yang pengen ditanya dari setelah menjalani di industri ini, apa sih kendala yang paling besar itu buat industri ini buat maju tuh apa sih kira-kira menurut Bro Ricky? Oke, kendala yang paling besar. Sebenarnya banyak banget. Salah satunya adalah stigma negatif yang mungkin ya tadi ya begitu mungkin berasal dari masa lalu gitu loh. Mungkin waktu kecil dia melihatnya gini, begitu besar dia ngelarang anaknya bermain. Dan mungkin waktu dulu ya, waktu bapak-bapak ibu-ibu kita ibu-ibu masih kecil gitu ya, kita ngelihat bahwa oh ini dampaknya negatif sekali ke anak-anak gitu. Jadi memang masih ada stigma-stigma yang muncul. Walaupun memang secara ilmiah banyak sanggahan lah gitu ya terhadap stigma-stigma tersebut. Tapi mungkin ada Mbak Ita yang jauh lebih ahli di sini. Makanya nih pas bener nih untuk ngomongin stigma negatif nih kita pas banget. Kebetulan kita juga punya ada Mbak Ita di sini emang kita datangkan untuk jadi narasumber tentang itu nih. Kebetulan Mbak Ita ini adalah juga seorang dosen psikologi di Universitas Indonesia yang emang punya concern terhadap itu ya dampak bermain game ya terhadap anak ya Mbak Ita ya. Mungkin Mbak Ita bisa diceritain Mbak itu tadi kalau misalnya lihat tadi ada kendalanya adalah stigma negatif itu dampak bermain game mungkin Mbak Ita mungkin bisa jelasin sedikit ke kita nih. Kalau saya izin ini ya pakai PowerPoint ya, boleh ya? Oke, boleh. Nanti kita siapin. Dosen banget ya, perlu PowerPoint. Kalau Mas Ricky nggak perlu, saya perlu deh. Oke. Iya, benar. Saya bicara mengenai video games dan dampaknya. Boleh di slide berikutnya, Michael? Oke, next. Oke. Nah ini yang tadi nyambung yang dikatakan Mas Ricky ya, bahwa kalau misalnya kita melihat tantangan e-sport ini, mungkin beranjak lagi balik ke pendapat umum yang sekarang masih banyak ya dipegang oleh masyarakat mengenai yang pertama video game itu berbahaya untuk anak-anak dan generasi muda. Lalu juga mereka percayanya bahwa video games terutama yang banyak menampilkan perilaku kekerasan gitu ya, itu akan meningkatkan juga perilaku kekerasan dan agresivitas pada anak. Lalu pendapat lain yang juga biasanya menjadi concern sekarang, video games itu bisa membuat anak menjadi candu, adiksi nanti ini bisa, gitu kan. Lalu yang terakhir nanti dari adiksi bisa menurunkan prestasi akademik. Nah, ini pendapat-pendapat umum yang memang kalau kita lihat awalnya itu bermula dari penelitian-penelitian yang berdasarkan katakanlah luka masa lalu lah. Ada penembakan di Amerika yang kalau misalnya dikatakan ini pelakunya adalah orang yang menyukai video game yang jenisnya violence gitu ya. Nah, ini lalu banyak akhirnya berkembang penelitian-penelitian yang lebih banyak mengulik mengenai dampak negatifnya. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sih gitu ya? Kalau misalnya bisa dilanjutkan dengan slide berikutnya, Mas. Next. Nah, dasarnya dulu deh ya, kalau misalnya video game itu dasarnya sebenarnya apa sih? Itu kan kegiatan bermain, gitu ya, atau play. Play itu adalah kegiatan yang dilakukan karena motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, sifatnya untuk bersenang-senang, ya, ada unsur pura-pura di situ, gitu ya. Mau kalau misalnya saya misalnya mau jadi bermain PUBG ya berarti mungkin saya menjadi
salah satu penembak di situ gitu ya, berusaha untuk survive gitu ya. Lalu kalau misalnya saya mau main cooking mama, saya jadi ibu-ibu yang suka memasak di situ gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat secara umum kegiatan bermain apapun pasti ada dampak yang positif untuk perkembangan fisik, motorik, lalu kognitif dan juga sosial emosi. Jadi kalau misalnya kita melihat video game sekarang ini hanya berdasarkan dampak-dampak negatifnya, kita harus ingat lagi, video game ini adalah kegiatan bermain loh, yang awalnya gitu kan, itu dipercayai sebagai kegiatan yang banyak memberikan manfaat buat anak. Nah, kita lihat satu-satu gitu ya, tadi kontradiksinya, slide berikutnya Mas. Nah, tadi video game berbahaya nggak gitu kan? Kalau kita ngomongin video game bukan cuman yang semua video game yang mengandung kekerasan ya, gitu. Tapi video game itu kan memiliki banyak genre. Saya mungkin lebih awam dibandingkan orang-orang yang ada di sini gitu ya, yang lebih master tentang video game, tahu banyak genrenya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat peruntukannya juga video game ada usia untuk penggunanya gitu ya. Lalu kalau misalnya kita lihat gitu kan, apakah video game itu bisa berbahaya gitu kan, kita lihat dulu frekuensinya dan juga jenis game yang dimainkan disesuaikan dengan tingkat usianya gitu ya. Nanti kita bisa lihat gitu ya, apakah video game ini gitu berbahaya atau sebenarnya gitu kan dari bermain video game ini anak-anak bisa mendapatkan sebuah manfaat gitu ya. Jadi sama kayak kalau misalnya kita berbicara yang mengenai anak bayi gitu kan, sebuah kegiatan katakanlah bermain bola gitu ya. Bermain bola kalau misalnya untuk anak usia katakanlah 5 tahun, mungkin bermain bola di luar lapangan itu udah bisa gitu kan. Tapi kalau buat bayi gitu kan mungkin akan jadi berbahaya. Nah, oleh karena itu video game pun juga bisa diperumpamakan seperti itu. Jadi yang namanya video game ada peruntukan usianya gitu ya, jenis gamenya seperti apa. Kalau misalnya dimainkan dengan tepat gitu kan, tentunya tidak akan memberikan dampak yang negatif, tapi juga bisa memberikan dampak yang positif. Nah, lalu slide berikutnya, Mas. Nah, lalu bagaimana dengan tadi tanggapan bahwa atau ketakutan bahwa video game itu bisa berkaitan dengan kekerasan dan agresivitas. Jadi penelitian-penelitian yang tadi memberikan hasil bahwa ini video game ini bisa mempengaruhi atau membuat anak-anak menjadi agresif. Ini memang terutama tadi berdasarkan kejadian-kejadian ya yang katakanlah kasus-kasus yang sangat-sangat khusus, adanya penembakan, adanya pembunuhan yang akhirnya mengkait-kaitkan dengan perilaku dari pelakunya untuk melakukan video game, untuk melakukan permainan-permainan video game yang violent. Namun kalau misalnya kita lihat sekarang gitu ya, penelitian-penelitian yang banyak mengenai dampak negatif ini gitu ya, kita lakukan multi analisis gitu ya dari hasilnya gitu ya. Ternyata pengaruh antara bermain video game dengan munculnya perilaku agresivitas atau kekerasan ini gitu ya, pengaruhnya sedikit banget gitu ya, kecil sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya pun ada gitu, biasanya ini harus dimediasi dengan faktor lain. Ada faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap pemunculan perilaku agresivitas ini. Misalnya faktor sosial ekonomi, atau pengasuhan orang tua. Nah, ini yang lebih besar dalam memunculkan perilaku agresivitas ataupun kekerasan. Jadi bukan video gamenya sendiri, gitu ya. Nah, jadi sama seperti perilaku menyimpang lainnya, gitu ya. Kita tidak bisa mengambil sebuah kayak garis, gitu ya. Kalau A pasti menyebabkan perilaku ini.
pasti ada jalur pathway-nya yang akan berinteraksi dengan faktor-faktor lain. Nah, oleh karena itu video game pun juga seperti itu, bahwa dia bisa memberikan resiko, iya, tapi ada faktor-faktor lain juga yang lebih besar, dan di situ kita bisa membuat intervensi sebenarnya. Kalau anak itu ya bisa main video game gitu ya, tapi gitu kan kita lihat dulu gitu kan bagaimana kondisinya gitu kan, atau misalnya bagaimana pengasuhannya, sehingga kita tidak memberikan sebuah katakanlah kesimpulan kalau misalnya terjadi perilaku kekerasan atau perilaku agresivitas pada anak ini disebabkan gara-gara main video gamenya gitu ya. Oke, lalu selanjutnya, oke, bagaimana dengan kecanduan sendiri gitu ya. Nah, kalau kecanduan ini termnya sebenarnya besar banget gitu ya. Kayaknya apapun bisa bikin kita kecanduan ya gitu ya. Misalnya kayak drama Korea juga bisa bikin kecanduan gitu ya. Atau gula juga bisa bikin kita kecanduan atau apapun gitu ya. Jadi kalau misalnya ketakutannya adalah video game bisa bikin kecanduan anak-anak gitu kan. Ya bisa gitu kan, tapi gitu kan kita harus lihat banyak sekali gitu kan perilaku atau kegiatan-kegiatan yang rewarding pun kalau misalnya itu sesuai dengan kebutuhan dari individu, ya itu akhirnya bisa akhirnya menimbulkan adiksi gitu kan. Jadi bahwa itu bisa apa ya mengganggu kehidupan sehari-hari. Iya ada faktor itu, ada itu bisa ada resikonya gitu kan. Tapi begitu pula dengan kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya gitu ya dengan kegiatan-kegiatan lain yang juga memberikan reward. Nah, kapan perilaku bermain game ini sudah harus diwaspadai? Nah, pertama ya tentunya adalah kalau perilaku bermain game ini sudah berlebihan dan akhirnya mengganggu kehidupan sehari-hari. Misalnya jadi tidak tertarik dengan interaksi sosial sehari-hari, atau misalnya jadi nggak mau keluar, atau misalnya nggak mau sekolah gitu ya. Jadi benar-benar hanya fokusnya pada video game aja dan akhirnya mengganggu fungsinya kesehariannya. Nah ini mungkin sudah menjadi sebuah gangguan yang harus diperhatikan. Jadi untuk bisa mencegah itu bagaimana gitu kan? Tentunya pengawasan dan pembimbingan gitu ya menjadi penting gitu. Kalau misalnya kita mau katakanlah untuk anak-anak gitu kan, kita tahu bahwa anak-anak itu ya memang bukan hanya belajar aja atau bukan bermain saja gitu yang harus dikerjakan gitu kan. Dia ada berbagai macam hal yang harus dia coba juga supaya dia lebih luas minatnya atau lebih terbuka wawasannya gitu ya. Nah, oleh karena itu katakanlah pengawasan gitu kan atau juga pembimbingan bahwa kapan kamu harus bisa bermain game, kapan kamu harus bisa fokus pada sekolah, kapan kamu harus bisa bersosialisasi dengan teman, itu menjadi tugas dari orang-orang yang katakanlah menjadi walinya atau pengasuhnya gitu ya atau orang tuanya seperti itu. Lalu next. Nah, bagaimana dengan penelitian saat ini gitu ya? Udah hampir 10 tahun ini penelitian mengenai video game ini mulai balance gitu ya. Tidak hanya menekankan pada dampak-dampak negatifnya, tapi juga melihat gitu kan, sebenarnya video game ini bisa loh memberikan dampak positif. Dan jangan lupa ya tadi yang sudah juga dikemukakan oleh Mas Riki, video game ini industri yang besar. Kita nggak bisa namanya mengurung anak-anak kita untuk nggak boleh loh main video game gitu ya, gitu. Katakanlah benar-benar udah gitu ya hidup di ruang vakum aja deh, nggak boleh tahu apapun, itu nggak bisa gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu gitu kan gimana video game ini bisa memberikan dampak yang positifnya kepada perkembangan anak, lalu caranya seperti apa, kerjanya bagaimana. Nah ini yang lebih banyak diteliti saat ini. Dan peruntukan video game itu bukan hanya untuk mungkin permainan gitu kan, tapi
sekarang ini video game sudah dijadikan sebagai educational tools atau malah sebuah alat terapi gitu kan yang bisa malah membantu proses intervensi dari masalah perilaku yang terjadi pada anak-anak ataupun orang dewasa ya. Dan tadi mungkin juga udah disebutkan oleh Mas Riki bahwa nature-nya video game yang sekarang ini udah berbeda dengan video game zaman dulu gitu ya. Nature-nya itu udah makin kompleks gitu kan, diverse gitu dan sosial gitu ya. Jadi hampir semua video game sekarang memungkinkan orang untuk bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan katakanlah teman ataupun sesama pengguna video game itu. Dan ini menjadi salah satu hal yang tadi bisa mematahkan stigma bahwa kalau misalnya anak yang bermain video game gitu ya, itu adalah anak yang kesepian, nggak tahu cara berteman gitu ya, diem aja gitu kan. Anak saya main video game gitu ya sama temennya, ya dia sambil ngobrol gitu ya, ya dia betul. Sambil membicarakan mungkin mengenai sekolah, lalu strategi yang mau dilakukan saat mereka bermain bersama itu. Lalu next. Nah, lalu mulai dikumpulkan nih gitu ya, penelitian-penelitian yang melihat dampak positif dari video game. Jadi saya membaginya dari beberapa saja gitu, nggak semuanya saya cantumkan di sini gitu ya. Kalau misalnya kita lihat kan banyaknya adalah kekhawatiran orang tua adalah kalau bermain video game yang sifatnya violent, tembak-tembakan gitu ya, yang jenisnya action atau banyak shooter gitu. Nah ini akan memberikan pengaruh pada perilaku agresif gitu ya. Namun dari hasil penelitiannya ada, jadi ini penelitiannya lewat training study, jadi orang-orang yang sebenarnya dikatakan sebagai naif gamer gitu ya, nggak pernah main game, lalu disuruh untuk memainkan video game yang jenisnya action, yang banyak melakukan tembakan gitu ya. Di sini gitu kan, mereka menunjukkan gitu ya kemampuan setelah memainkan video game selama katakanlah beberapa bulan gitu ya, kemampuan alokasi atensi gitu ya, lalu juga kemampuan visual processing dan mental rotation-nya itu menjadi lebih tinggi gitu ya dibandingkan sebelum mereka melakukan permainan video game ini. Jadi ada before and after-nya ya diteliti kemampuannya. Lalu penelitian lain juga membandingkan kelompok yang dilatih visual spasialnya lewat kegiatan mereka bermain game, lalu juga yang satu kelompok dilakukan pelatihan visual spasialnya itu lewat kegiatan course yang lebih formal, lewat misalnya ada kegiatan sekolah ataupun kegiatan di universitas. Nah, ini setelah dites gitu ya, hasil dari orang-orang yang mengikuti visual spatial training tapi disajikan dengan video game, ini lebih kemampuan spasialnya itu lebih cepat gitu ya, tingginya gitu kan dibandingkan mereka yang ikut pelatihan secara formal gitu ya, yang nggak lewat video game dan bertahannya juga cukup lama gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat kalau misalnya dibawakan dengan video game gitu kan, nature-nya juga seperti play kan ya, motivasinya mungkin intrinsik, di situ menyenangkan, sehingga apa yang dipelajari gitu kan, itu akan menjadi lebih meningkatnya itu lebih tinggi dan juga bertahannya lebih lama. Nah, kalau misalnya kita lihat dari dua hasil penelitian ini gitu ya, kayak peningkatan visual spasial, lalu kemampuan mental rotation gitu ya, itu biasanya digunakan untuk kemampuan bekerja di bidang STEM, science, teknologi, engineering, matematik gitu ya. Nah, ini yang nantinya merupakan pekerjaan-pekerjaan yang diprediksi nih di abad mendatang itu yang akan bisa survive atau bisa berkembang secara besar gitu ya. Oleh karena itu
kalau kita mau lihat apa namanya dari hasil penelitian ini, anak-anak yang bermain video game gitu ya bisa nih kemampuan di bidang visual spasial atau mental rotation yang menjadi tinggi gitu kan, dan akhirnya bisa membantu mereka. Lalu bagaimana dengan kemampuan problem solving? Ya, problem solving di sini kalau dari definisi penelitian yang digunakan, jadi mereka menelitinya waktu untuk mengumpulkan informasi gitu ya, lalu kemampuan seseorang untuk mengevaluasi pilihan, membuat rencana, memperhatikan strategi atau tujuan goal yang ingin diraih itu seperti apa gitu ya. Nah, dilihat yang role playing-nya itu misalnya katakanlah seperti PUBG atau Grand Theft Auto. Nah, ini juga sebenarnya bagian dari problem solving yang dilatih di situ gitu ya. Nah, dikatakan kalau misalnya permainan yang sifatnya role playing ini bisa meningkatkan problem solving yang lebih tinggi dibandingkan permainan-permainan video game yang sifatnya itu lebih ke racing gitu ya, lebih yang kayak cepet-cepetan gitu ya, nggak mementingkan gitu kan, saya mau pakai strategi apa, saya mau lari kemana, saya mau target saya harus bisa sampai ke zona mana. Nah, ini dikatakan lebih bisa meningkatkan dibandingkan permainan-permainan yang sifatnya lebih pace game ini. Nah, kalau misalnya kreativitas gitu ya, hasil penelitiannya ini dari penelitian yang ada dari 500 partisipannya itu 500 siswa yang usianya 12 tahun. Ini dikatakan ya orang-orang yang anak-anak yang bermain video game gitu ya, kemampuan kreativitasnya itu memang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak bermain video game gitu ya, bentuk video gamenya apapun gitu ya. Bahkan kalau misalnya dipisahkan lagi gitu kan, mereka yang menggunakan katakanlah teknologi atau penggunaan gadget gitu ya, dengan yang tidak memakai gadget gitu kan, hasilnya itu lebih tinggi, katakanlah lebih bisa dibandingkan anak-anak yang bermain video game itu lebih lebih kreatif dibandingkan yang tidak gitu, dibandingkan hasil daripada anak-anak yang pakai gadget sama yang nggak pakai gadget misalnya kayak gitu. Nah, ini dikatakan mungkin masih perlu banyak penelitian yang berkaitan dengan kreativitas karena banyak juga yang berargumen ini anak-anaknya yang bermain video game itu adalah anak-anak yang memang kreatif atau video game yang membuat anak-anak itu kreatif gitu ya. Jadi ada dua tails di situ gitu kan. Bisa saja ini karena hubungan gitu kan. Emang orang yang kreatif itu ya pasti main video game gitu kan. Tapi yang satu bilang gitu kan, video game yang membuat kreativitas itu menjadi tinggi gitu kan. Nah, ini penelitiannya masih perlu perdalam lagi. Oke. Next, Michael. Bagaimana dengan dampak positif video game terhadap peningkatan motivasi dari anak ataupun dari individu? Nah, motivasi ini bisa ditunjukkan sebenarnya dari persistensi gitu ya, atau keterlibatan terus-menerus terhadap sebuah kegiatan. Nah, kalau misalnya kita bisa mempertahankan itu gitu kan, maka ini bisa menjadi kunci sukses dan juga mungkin bisa menghasilkan prestasi saat individu itu melakukan sebuah kegiatan. Nah, kalau misalnya dilihat sebenarnya video game ini seringkali kan, bukan seringkali ya gitu kan, cara kerjanya tuh hampir sama, misalnya ada reward di situ. Bisa berupa koin, bisa berupa poin gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa memotivasi anak. Ini akan membuat anak itu memandang sebenarnya kemampuan itu sebagai kemampuan yang sebenarnya dia bisa dapatkan, bukan sebuah trait. Ini ada dua pemikiran soalnya. Misalnya kayak orang tua yang
memuji anaknya misalnya, kamu anak pinter gitu ya. Kalau misalnya dibilangnya kayak gitu, kamu anak pinter gitu kan, itu kayak misalnya kamu terberi dari lahir itu adalah pinter. Sekalinya kamu gagal gitu, kamu akan ngerasa gagal gitu ya. Nah, video game nggak akan membuat anak memikirkan bahwa saya itu mampu itu karena saya dari kecil itu terlahir emang udah mampu main video game. Tapi lewat video game anak itu belajar gitu kan untuk mengumpulkan sesuatu gitu ya. Ada poin, dia naik level gitu ya, dia ada gagal gitu ya. Dia belajar bahwa saya bisa meraih skill ini karena saya ada usaha di situ gitu kan yang saya lakukan gitu ya sehingga saya bisa sampai pada level tertentu. Nah, motivasi ini yang sebenarnya dilatih lewat kegiatan bermain video game yang dilakukan oleh anak-anak dan atau misalnya orang dewasa sehingga ini diharapkan bisa di-generate, bisa diaplikasikan juga saat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang bisa menjadi dampak positif video game terhadap anak dalam hal motivasi. Dan tentunya kalau misalnya bermain video game di situ ada seorang anak mengalami kegagalan gitu ya. Nah, di sini sebenarnya bagian dari proses yang juga dipelajari anak kalau misalnya dia latihan menghadapi kegagalan itu lalu dia ingin mencapai level tertentu atau misalnya katakanlah goal tertentu, dia harus melakukan apa? Terus dia lakukan seperti itu. Nah, ini bisa menjadi dampak positifnya. Next. Nah, lalu bagaimana dengan emosi gitu ya? Nah, ternyata video game ini juga bisa berdampak positif nih terhadap emosi dari penggunanya gitu ya. Yang pertama adalah secara umum video game tadi bagian dari kegiatan bermain. Kegiatan bermain itu bisa menghasilkan perasaan-perasaan emosi-emosi yang lebih positif. Nah, begitu juga dengan video game. Penelitian tentang video game ini banyak sekali yang bisa kita lihat dihubungkan dengan mood anak. Jadi saat anak setelah melakukan permainan video game, bagaimana mood-nya gitu ya, relaksasinya, dan juga bisa mengurangi anxiety. Banyak sekarang yang tadi sudah saya sebutkan, peneliti-peneliti atau ahli-ahli profesi, katakanlah seperti psikolog, sudah menggunakan video game untuk bisa melakukan treatment kepada anak-anak. Yang salah satu yang saya tahu itu ada permainan namanya Mind Lights gitu ya. Dia digunakan untuk mengurangi anxiety pada anak. Jadi saat anak berada dalam kondisi yang dia cemas gitu ya, dia takut gitu ya, dia diajarkan sebenarnya lewat video game itu untuk fokus, deep breathing gitu ya, relax gitu kan, sehingga kalau misalnya di game itu lights-nya itu cahayanya akan semakin besar sehingga dia bisa meraih power gitu ya, bahwa dia udah nggak takut lagi. Nah, hal ini dilatihkan lewat video game dan kemudian dicek gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Kamu bisa melakukan itu juga gitu ya, dan itu jadi latihan buat dia untuk bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, baik misalnya mau pergi tidur misalnya dia takut atau menghadapi ujian dia takut. Nah, ini bisa ternyata dilakukan lewat video game ini. Namun kita juga nggak bisa memungkiri bahwa kalau beberapa permainan video game juga bisa menimbulkan emosi negatif atau menambah kecemasan atau frustrasi saat misalnya seorang anak gagal terus-menerus dalam tahapan itulah katakanlah. Nah, ini tentunya juga kembali lagi dari faktor individunya. Oke. Next. Oke. Bagaimana dengan sosial gitu ya? Nah, tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Riki bahwa kalau dulu dibilangnya anak-anak yang suka main video game, oh pasti nggak punya teman gitu kan, oh nggak tahu caranya berteman gitu ya. Tapi ternyata gitu kan, modern video game ini lebih sosial nature-nya gitu ya. Misalnya katakanlah
World of Warcraft atau Farmville gitu ya, atau katakanlah Minecraft aja itu juga memungkinkan anak untuk berinteraksi dengan teman-teman, dan mereka biasanya lebih banyak bermain dengan teman-teman ataupun katakanlah bertemu orang lain dan akhirnya berkenalan dengan orang lain saat mereka memainkan game online ini. Jadi di sini gitu kan anak-anak itu akan membuat decision gitu kan, atau bisa belajar di situ siapa yang harus dipercaya gitu ya, siapa yang harus ditolak keberadaannya, atau bagaimana sih caranya memimpin sebuah kelompok lewat video game itu mereka berlatih di situ. Dan social skill yang bisa dipelajari ini dan bisa yang didapat dari video game gitu kan, diharapkan nantinya bisa kemudian dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa penelitian yang di Asia, ini di Singapura dan di Jepang, ini menemukan hubungan antara bermain prososial dengan kemampuan prososial anak gitu ya. Jadi kalau jenisnya gamenya itu memang lebih banyak menampilkan perilaku helping, kerjasama gitu kan. Lalu diukur lagi gitu kan, kemampuan dia helpingnya di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah ini memang dikatakan ada hubungannya gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak diberikan waktu yang cukup lama memainkan permainan yang jenis ini gitu kan, itu bisa menambah kemampuan sosial emosinya. Lalu bagaimana dengan kelompok yang memainkan video game yang jenisnya violent? Tadi kan kalau prososial ya menimbulkan perilaku prososial itu udah biasa. Bagaimana dengan video game yang violence gitu ya? Ternyata video game yang violent itu juga kalau misalnya sifatnya itu adalah membutuhkan kooperatif play gitu kan, biarpun violence gitu kan, tapi ternyata bisa juga meningkatkan perilaku helping pada anak-anak. Walaupun jenis permainannya yang dimainkan itu jenis permainan yang violent. Apa ya misalnya gamenya? Ini mungkin Michael lebih tahu nih gitu ya. Yang misalnya yang katakanlah tembak-tembakan tapi harus tetap dalam kegiatan tim gitu ya. Nah, ini PUBG. Mungkin PUBG. Ya, PUBG gitu ya. PUBG ternyata bisa gitu kan. Walaupun ya itu adalah kegiatannya tembak-tembakan gitu kan, tapi di sini saya harus menolong teman saya gitu kan, saya harus sampai ke zona ini, pokoknya dua-duanya nggak boleh ketembak gitu kan. Nah ini di sini ternyata bisa meningkatkan perilaku helping gitu ya. Nah dan ya tentunya ini memang masih banyak sekali penelitian yang harus dilakukan gitu kan. Jadi saya sebenarnya sih senang banget gitu ya dapat kesempatan ngomong di sini gitu kan. Saya tahu nih ada Asosiasi Video Game Indonesia. Siapa tahu kita bisa bikin penelitian lebih banyak di Indonesia gitu kan untuk melihat dampak dari permainan-permainan video game yang ada yang dimainkan saat ini. Lalu slide terakhir. Silakan Michael, next. Nah, bagaimana yang harus dilakukan? Tadi, kalau misalnya kita lihat, balik lagi, video game gitu kan, e-sport gitu kan, itu merupakan, tadi kalau misalnya ikut istilahnya Mas Riki adalah tambang emas yang mungkin belum banyak dieksplor gitu kan. Ini adalah sebuah kesempatan gitu ya, buat orang tua, buat generasi muda untuk mungkin bisa menaruh harapan atau membuat cita-cita untuk bisa berada di dalam industri ini gitu kan. Tapi kalau misalnya pada saat masa perkembangan anak gitu kan, ternyata tetap aja ada yang harus dilakukan gitu ya oleh orang-orang yang ada di sekitar. Yang pertama tentunya pengawasan orang tua. Komunikasi, engagement orang tua terhadap apa yang dilakukan anak itu menjadi penting gitu ya. Dibandingkan hanya menolak untuk gitu kan, kamu nggak boleh main video game gitu kan, tapi tahu dulu gitu kan, permainan video game yang dilakukan itu apa sih gitu kan, senangnya tuh di mana gitu kan. Misalnya katakanlah kalau anak saya karena perempuan dia suka juga misalnya main Children of Light gitu kan, saya gitu ya, kenapa sih Dek suka itu gitu kan? Iya, it's calming gitu kan, karena
Di situ kamu bisa terbang gitu kan, terus ada musiknya, lalu animasinya bagus sekali gitu ya, desainnya bagus dan itu menyenangkan buat mereka. Nah, itu di balik kegiatan bermain video game itu ternyata ada yang dia rasakan. Nah, ini yang tampaknya perlu orang tua itu lebih engage gitu ya terhadap kegiatan-kegiatan bermainnya anak-anak, termasuk salah satunya adalah video game, sehingga mereka tahu gitu kan apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan anaknya pada saat itu. Lalu juga tentunya bimbingan. Banyak video game yang dapat memberikan pengaruh positif, bisa menjadi educational tool gitu ya. Contohnya adalah sepertinya misalnya Minecraft aja. Kalau udah kita ngomong di Kanada, sekarang Minecraft itu udah ada programnya gitu ya, dilakukan kepada anak-anak gitu kan, yang memasukkan misalnya nilai sejarah dan juga matematika, lalu diukur gitu kan dari hasil skor akademiknya, ternyata memang mempengaruhi gitu ya, skor akademiknya di bidang matematika terutama itu menjadi lebih tinggi gitu kan. Dan ini sebenarnya bisa juga dilakukan di Indonesia gitu ya, mainan-mainan atau video game yang memang ini kalau misalnya kita analisis gitu kan, ini banyak nih bisa memberikan dampak positif gitu kan. Kenapa kita nggak lakukan pembimbingan gitu ya kepada anak-anak untuk bisa mendapatkan dampak yang lebih positif lagi, jadi lebih terarah. Lalu tentunya yang harus juga dijaga karena ini dalam masa perkembangan kalau kita berbicara tentang anak-anak adalah menjaga keseimbangan aktivitasnya gitu kan. Yang namanya anak-anak perkembangannya itu harus seimbang, nggak cuman belajar tapi ada bermainnya, tapi bukan cuman bermain doang tapi ada belajar, ada bersosialisasi dengan orang lain dan juga tentunya beristirahat. Nah, ini yang harus diseimbangkan. Dan tentunya yang menjadi dasar lagi kalau misalnya kita kembali pada stigma bahwa video game itu bisa membuat katakanlah tadi bisa berpengaruh pada perilaku yang negatif, maka yang harus menjadi fondasi adalah hubungan yang positif dan hangat kepada anak gitu ya, lewat hubungan yang positif dan hangat. Ini yang bisa menjadi buffer kalau misalnya anak ketemu katakanlah video game yang violent sekalipun gitu kan, mereka akan tetap kembali pada core nilai-nilai yang mereka dapat dari rumah. Nah, itu yang mungkin bisa saya share gitu kan kalau misalnya kita berbicara mengenai dampak video game saat ini. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ita. Wah, balik lagi kayak berasa kuliah lagi nih. Gitu. Aduh, maaf ya, malam-malam dikuliahin. Lumayan, 1 SKS tuh kayak. Tapi tadi aku catat kira-kira ada nih yang menarik kayak masalah dampak sosial tuh menurut aku menarik sih. Kayak apalagi Pak Mendikbud bilang nih sama kita kemarin kalau nggak salah kan kemampuan berkolaborasi dan bekerja sama dalam tim itu menjadi krusial gitu loh. Dan menurut aku sih emang di game itu tuh nyata gitu loh untuk berkolaborasi, kita ngatur tugas kalian apa, tugas saya apa gitu, kita bagi-bagi tugas lah. Iya kayak gitu. Terus juga tadi salah satunya juga buat apa game ini jadi educational tools itu menurut saya juga menarik banget tuh untuk dibahas. Mungkin nanti Bro Ricky dan yang lain nih mungkin bisa jadi masukan tuh untuk kita perkaya lagi tuh, maksudnya didalamin lagi. Apalagi kan sekarang masih sekolah di rumah kan, di masa pandemi kayak gini mungkin itu bisa jadi opsi buat adik-adik kita yang masih sekolah, jadi satu opsi yang nggak membosankan kan, karena mungkin adik-adik sekarang nih pada di rumah tuh mungkin udah pada bosen kali ya. Betul. Oke, terus juga nah jadi buat peserta juga nih, buat anak-anak yang sekarang nonton mungkin ya ini bisa dicatat banget nih. Jadi kalau misalnya nanti dilarang sama orang tua bisa jelasin ya gitu. Jadi tolong adik-adik semua pada nyatet ya, ini kalau misalnya nanti orang tuanya ada yang larang, silakan coba dijelaskan nih kayak gitu sama orang tuanya. Oke, makasih Mbak Ita atas penjelasannya. Terus kita saya mau lanjut ke Ketum Rob nih. Gitu. Halo Ketum. Halo. Nah, halo Ketum. Nah, kan kalau Ketum Rob ini pasti kan main game juga ya. Sebelum kita masuk ke AVGI, aku sebenarnya pengen nanya tentang menjelaskan tentang AVGI. Sebelum masuk ke situ, tadi menurut penjelasan Mbak Ita tuh banyaklah dampak-dampak positifnya bermain game. Nah, pasti Ketum juga main game kan. Kira-kira menurut Ketum sendiri, apa sih dampak positif selaku pemain gamenya itu? Sebelumnya saya ucapkan selamat malam lagi
terima kasih nih, berasa di UI, saya kebetulan anak UI nih, dosenin UI Oh lagi iya, nih. ini UI semua nih. Aduh. Kuliah hari berarti. Kuliah malam ya. Tapi menarik sebenarnya, tadi banyak poin-poin yang bisa kita obrolin lebih jauh, tapi kalau saya pribadi main game, dan saya selalu ngomong kalau main game ini di mana-mana kan orang bilang, apa sih gunanya? Saya bilang, kenapa nggak mendingan main di luar aja olahraga? Saya bilang, karena kalau orang biasa argumentasinya kalau olahraga itu biasa split decision making ya. Jadi misalkan main bola, mau ke kiri atau ke kanan itu kan persekian detik. Tapi saya yakin di game pun sama fokusnya sama, effortnya sama. Kita salah decision aja ke kiri atau ke kanan pasti mati gitu. Itu yang saya bilang melatih mental untuk membuat keputusan. Kemudian kalau saya dulu saya kuliah di Australia juga, jadi habis dari UI di Australia juga, itu di sana mereka sudah menggunakan metode gaming untuk pembelajaran. Jadi kalau saya nggak salah itu gamenya kalau nggak salah yang SimCity atau yang mana gitu. Jadi saya waktu belajar manajemen di sana, kelasnya manajemen itu kita diajarin untuk apa sih efek-efek kalau misalkan contoh kita menaikkan suku bunga, dampak apa ekonominya. Contoh kita menurunkan suku bunganya, supply dan demand di sana itu bahkan nilai akhir untuk lulus atau enggaknya pun dilihat dari gamenya. Misalkan itu semaju apa kotanya, itu nilainya yang menentukan. Misalkan nilainya kotanya maju banget, bisa menilaikan A atau B. Jadi menurut saya game ini sudah bisa jadi banyak macam ya. Kalau di zaman-zaman dulu mungkin cuma untuk rekreasi lah ya, untuk mengisi waktu luang orang bermain. Kalau sekarang sudah bisa jadi metode gaming atau misalnya jadi untuk belajar pun bisa. Karena ya tadi Mas Riki juga bilang kalau belajar sejarah mungkin lebih prefer main game daripada baca buku ya. Kalau baca buku tebel gitu mungkin anak-anak mungkin malas atau gimana. Tapi kalau biasanya kalau main game itu rata-rata anak lebih into malah. Contoh misalkan saya ngambil contoh ya. Mungkin game Assassin's Creed. Assassin's Creed itu kan ada di dalam sana ada sejarahnya. Sejarah Leonardo da Vinci di zaman-zaman Renaissance kuno. Itu mungkin anak-anak kecil nggak diajarin kalau dibacain di depan kelas mungkin tidur kali. Mungkin aduh ini apa sih Leonardo da Vinci siapa gitu. Kalau misalkan mereka sambil bermain game itu mereka akan into lebih kayak oh iya ini bener. Jadi waktu itu saya sempat ngobrol juga sama Mas Nadim Mendikbud. Saya bilang, Mas bro coba bisa nggak disisipin contoh budaya-budaya atau history dari Indonesia itu dimasukin ke dalam gaming yang menjadikan itu lebih interaktif untuk anak-anak untuk belajar gitu. Itu yang saya harapkan. Dan kalau nggak salah baca saya kemarin 2 hari atau 3 hari lalu baca di berita juga game itu udah di approve sama FDA di Amerika untuk jadi ADHD kalau nggak salah untuk anak-anak pasien-pasien yang terkena penyakit ADHD di sana mereka bisa menggunakan game kalau nggak salah ya Bu kalau nggak salah baca 3 hari lalu kalau nggak salah saya baca. Jadi ya, dan harapannya memang kedepannya pasti ya bisa saya harapan besarnya kalau tadi ini mungkin Mas Riki bilang ini ekosistem baru yang belum semuanya dieksplor ya karena mungkin kalau gaming secara dari dulu udah dari 10 tahun lalu mungkin udah gaming e-sport sudah ada cuma ini kan sekarang boomingnya mungkin 3-4 tahun kebelakangan yang semua jadi serba baru menjadi semuanya orang mau penasaran gitu loh apa sih ini e-sport nih kok semuanya main apalagi sekarang ekosistem ini contoh pasarnya saja 100 juta yang main game itu kan besar sekali bahkan kalau saya mau ambil contoh dari di luar sama game industri di luar bisa dibandingkan film industri sama music industri digabung itu masih kalah sama gaming industri jumlah word nih jadi gaming industri itu luar biasa contoh kalau misalkan mungkin sekarang kalau gamer tahu ya game yang lagi rame-rame itu game Last of Us tuh yang paling baru keluar kemarin di PS4 itu Last of Us semua orang main di sana tuh kemudian kemarin pas zamannya corona baru masuk atau pandemi kuarantin semua orang main Animal Crossing ini jadi salah satu ini kalau saya bilang nih gaming tuh industri yang ya maju terus mau kuarantin di rumah mau pandemi apa mereka maju terus bahkan kalau ada yang bilang tapi kalau nggak ada internet pasti kan kurang nggak juga contoh dari zaman dulu game terus berkembang meskipun nggak ada jaringan internet mereka ada kan game-game offline kita main sendiri cuma memang ada bedanya yang kita bisa bedain
ada game yang electronic sport, yang e-sport yang dimainkan secara kompetitif. Contohnya PUBG, tadi kalau disebut PUBG M, ada Mobile Legend atau FF, ada juga yang casual gaming ya. Casual gaming itu misalkan Candy Crush, Angry Bird yang main ngisi waktu atau mungkin macet di jalan udah buka game deh ini iseng gitu. Jadi memang game ada klasifikasinya sendiri, game-game beda-beda gitu. Tapi kalau saya setuju tadi sama Bu Evia ini karena menurut saya kurang cocok misalkan anak itu bermain GTA deh. GTA itu kan violence ya. Nggak semua yang main GTA udah gitu keluar dari rumah terus jadi penjahat kan. Misalkan contoh lah main PUBG kan bisa begal tuh di jalan tuh di jembatan. Habis main begal di parkir keluar begal orang lagi di jalan nggak mungkin. Nah, itu mungkin ada yang memasukkan korelasinya atau mungkin efeknya. Cuma maksudnya saya kurang sepaham karena kalau memang itu menjadi patokan dasar kalau semua yang main game kekerasan akan menjadi violence, itu berarti semua yang main bahkan jadi violence. Tapi itu kan cuma paling nggak nyampe 1%, 0,0 berapa gitu. Dan ada faktor-faktor lain juga kayak tadi kata Mbak Ita kali kan. Faktor lain itu yang kita nggak pernah explore. Taunya karena itu benar, nyalahin dia udah gitu. Kayak wah itu pasti salahnya PUBG, itu salahnya. Itu yang gampang lah. Kita itu yang dia bilang kita sebagai generasi mungkin yang lebih muda milenial nggak boleh yang penting point fingers. Tapi dulu dicari apa sih sebenarnya masalah dasarnya. Kemudian kalau tadi masalah kecanduan, kalau saya bilang tadi benar kan ini pada dasarnya semua yang kecanduan itu nggak baik. Kecanduan belajar, kecanduan itu nggak baik. Memang apapun yang namanya kecanduan itu nggak baik. Masa kalau gaming pada dasarnya ya ini dari dirinya masing-masing ya, kecanduan itu kita memang harus ada. Kalau diri kita sih kalau saya pribadi biasa kalau main saya waktuin lah, jamin nggak ada yang suruh saya ngejam waktu membatasi, tapi saya prioritas saja. Waktu sehari main bolehlah 3-4 jam, setelah itu kerjaan yang harus dikerjain gitu loh. Jadi pembatasan diri atau mungkin manajemen waktu itu yang penting juga di dalam game. Itu yang mungkin kalau untuk anak kecil mungkin susah ya untuk melakukan itu, untuk mana sih yang lebih penting itu. Nah ini yang kemudian itu di orang tua wali atau mungkin orang tuanya sendiri yang bisa membantu mereka untuk kasih tahu info-info gitu. Nah, contoh kalau saya dulu pas bikin Onyx ya, saya dari Onyx Esport dulu pertama kali base camp itu di rumah saya sendiri. Terus ngurusin anak-anak kecil umur belasan di rumah main game, orang tua saya aja sampai bingung ini anak-anak dari mana lagi dikumpul-kumpulin sama Clinton. Dan nggak mudah ya karena mereka maunya kan main game, sedangkan saya lebih kasih informasi kalian juga harus belajar yang lain, nggak boleh gaming. Memang profesinya sebagai profesional gamer, tapi harus karena mereka umur 16 dan 17 mereka peduli juga dengan pendidikan mereka juga. Karena profesi apapun ada batas umurnya ya. Contoh misalkan pemain bola 5 tahun, habis itu pensiun, habis itu pemain pro gamer pun banyak gitu loh. Kayak contoh dulu mungkin untuk masuk ke scene e-sport pertama mereka masuk jadi pro gamer, habis itu mundur lagi, keluar lagi, atau maju lagi, mungkin bisa jadi pelatih, atau jadi influencer, atau jadi content creator, itu jadi potensi banyak. Karena, jadi makanya ketika waktu itu salah satu pemain saya lah, dia dari luar kota, umurnya 16, 17, dan pasti orang tuanya karena masih pragmatis ya sama game ini, pasti nggak kasih dong, masa anaknya dibawa ke Jakarta, cuma untuk game, gimana sekolahnya, gimana niat, karena saya sampai ngobrol sama orang tuanya, saya janji saya sekolahin anaknya. Jadi saya sekolahin di sini, setelah pulang sekolah baru mereka bermain game. Jadi itu sampai sekarang saya kalau ketemu pasti sekarang terima kasih. Karena apa? Karena udah berapa penghasilannya sekarang anak-anak itu. Sekarang bisa kirim uang ke orang tuanya. Daerah sana mungkin 10 juta, 15 juta per bulan bisa kirim, dan itu yang luar biasa. Makanya tambang emas yang harus lebih dieksplor lagi kalau kata Mas Ricky. Karena masih banyak, karena ini ekosistemnya besar, masih banyak banget potensinya yang bisa dieksplor. Makanya itu kalau tadi nanya Michael tadi sebut-sebut AFGI ya, itu salah satu kenapa saya bikin alasannya asosiasi video game Indonesia itu apa sih tujuannya? Tujuannya itu menampung karena ekosistem ini terlalu besar. Kalau nggak ada, mungkin bukan payung hukum ya, kalau tidak ada yang istilahnya
Jadi wadah. memantau atau menjadi wadah itu kita nggak saling mendukung. Contoh kalau di Afgini kemarin kita sempat kerjasama udah sama 2 university, bahkan 2 university kerjasama sama kita untuk masalah gaming ini. Jadi anak-anak yang ikut kejuaraan mereka bisa dapat beasiswa di 2 universitas ini. Itu pun berarti makin membuka kesempatan, bahkan bukan berarti bermain game itu melupakan pendidikan. Itu loh, saya mau kasih lihat gambaran ke sana. Karena biasanya orang tua kalau lagi misalkan saya lagi jadi pembicara di tempat umum, biasa mereka paling keras tuh, Mas, tapi gara-gara game semua anak-anak saya nggak berhenti main game. Bahkan kalau sekarang lagi acara keluarga ya, kalau lagi acara keluarga aja, mungkin om-om saya, tante-tante saya selalu nanya, itu anak saya itu tuh sekarang main game terus, tuh gimana tuh caranya gini-gini. Mereka nanya ke saya gitu. Waduh, saya bilang, ada yang nanya, gimana ini anaknya jago nggak? Dipanggil anaknya, saya disuruh lihat account-nya, ini kira-kira bisa nggak jadi pro player? Atau mungkin mau bermain sama pemain pro, saya bilang, oh iya ntar dikasih kesempatannya. Karena memang ya ini namanya ekosistem baru, ekosistem yang besar. Mungkin semua orang selalu bilang, mungkin semua orang mimpi mau jadi pemain bola, tapi nggak semua orang bisa jadi pemain bola, saya bilang. Itu harus ada yang kita ketahui. Dan kalau tadi mungkin Mas Riki sempat singgung, kita sempat di istilahnya seed sport ya, bukan dibilang electronic sport, karena nggak dianggap olahraga. Padahal yang kalau saya ketahui sendiri dan banyak orang tahu, di dunia tim e-sport, profesional e-sport tuh nggak cuma main, misalkan dalam satu hari main game terus ya 12 jam. Nggak juga. Mereka paling main game cuma 4-5 jam. Sisanya apa? Mereka ada olah tubuhnya, ada olahraganya, ada kemudian meditasinya juga. Karena mereka is a constant pressure. Saya bilang pressure-nya konstan kan. Mereka pemain top. semua orang nonton mereka. Pagi main, malam streaming. Kan semua orang ngeliatin dia tuh. Kalau dia kalah, pasti belum lagi dimaki-maki sama orang-orang. Wah, katanya pemain pro kok kalah sih, seperti gitu-gitu. Jadi itu yang mental seperti itu. Belum lagi mereka umurnya rata-rata tuh 20 belasan sampai 21 sampai 22. Ini anak-anak yang mentalnya biasanya sering terganggu, kalah sekali itu biasa wah berantem, nyala-nyalain temennya. Itu jadi mereka di dalam sana mereka minum vitamin juga benar. Kalau pemain tim profesional mereka ada catering, makannya juga sehat, ada olahraga tubuhnya pagi-pagi dibangunin. Jadi bukan semau-maunya, itu yang orang suka salah tuh di sana. Dan kalau dibilang tadi sebagai the new bulu tangkis badminton ya, Indonesia bisa meraih medali yang banyak. Saya selalu ngomong gini kan, kalau kejuaraan multi event nasional, contoh Asian Games atau mungkin SEA Games, kemenangan dari suatu negara itu kan dihitung dari medalinya. Jadi medalinya mau medali cabang olahraga sama medali basket sama aja hitungannya satu gitu loh. Jadi saya bilang ini yang saya bilang kemarin sempat saya perjuangan ketika mungkin SEA Games kita sempat di anak tirikan lah istilahnya kan, ini game ini sampingan nih, cabang cabur sampingan lah, kita masih belum dianggap, tapi times to times dari waktu-waktu kita tetap buktiin kita setiap kali ikut pertandingan multi event selalu dapat yang namanya medali, bukan medali apa emas pun pernah, perak pun pernah. Ini yang saya bilang jadi potensinya sangat besar dengan segala minim ya, kita dikasih ruang waktunya sangat minim, kesempatan latihannya juga minim, pokoknya serba terbatas tapi masih bisa menghasilkan medali. Sedangkan banyak yang ya bukan yang menjelekkan, banyak cabur-cabur lain yang digunturkan uangnya luar biasa banyak untuk pelatihan dan persiapan, tapi hasilnya nihil atau malah mungkin cuma ya nggak dapat apa-apa gitu loh. Itu yang saya biasa perjuangkan biasanya. Itu kan satu contohnya Afgi, dan mungkin di sini ada Mas Riki selaku dari PB bisa diperjuangkan di masa depan sama-sama. Karena itu penting. Ya, karena kalau tadi ngomong publisher atau developer game lokal pun saya harap sekarang dikit udah banyak ya yang udah mulai keluar ya. Jadi udah mulai berani bikin game-game lokal dari sekarang gimana tugasnya kita sama-sama orang Indonesia menjadi komunitas yang baik, karena game itu hidup karena komunitas. Tanpa community-nya game itu nggak akan hidup. Contoh tadi ada contoh disebutkan ada micro competition, ini yang bikin hidup. Contoh misalkan kita main nih tiap hari main Mobile Legends tapi nggak ada kejuaraannya, kita tahu siapa yang paling jago dari mana gitu loh, apa cuma dari poin doang. Jadi itu komunitas itu yang harus saling dukung. Jangan kita orang Indonesia kan biasa lah ya, kalau ada game buatan Indonesia belum nyoba udah pesimis, ini pasti game Indonesia pasti kalah.
jelek, pasti bagusan game dari luar. Itu yang saya mau bilang, selalu di mana-mana kita harus support, kita harus coba, dan kalau bisa ya kita bikin kejuaraan-kejuaraan yang baik dari kecil ataupun skala besar harus dicoba. Untuk apa ya? Biar kita tahu sebesar apa sih pasar-pasarnya ini. Kalau nggak salah kemarin Telkomsel juga udah sempat jadi publisher game lokal juga, dan yang di-develop juga oleh developer lokal. Itu sih ke depannya kita kalau AFG ini harapannya kita mau jadi wadah, mau jadi membantu lah. Mungkin kalau kita nggak pilih-pilih ya, mungkin dari game kecil atau kok dari mikro turnamen sampai turnamen besar, kita semua bantu karena tujuannya apa? Saya cuma menghidupin ekosistem ini, gaming ini hidup. Kalau tadi dibilang ada 4 ekosistem, memang ini harus saling bekerja sama karena ini yang baru ya, barang yang baru, dan saya selalu ngomong sama teman-teman di PB e-sport ataupun di asosiasi, saya bilang e-sport ini kedepannya akan lebih makin besar dan akan selalu ada. Dan tugas kita yang di awal-awal ini, di early stage, untuk mengasih fondasi yang kuat ke depannya. Karena ke depannya kita akan diingat, kita kalau ada salah, bikin peraturan, kalau ada salah, bikin kebijakan. Karena kita yang akan dilihat. Karena kita yang bikin peraturan dan kebijakan tersebut. Terima kasih. Siap, Tum. Terima kasih, Tum. Mudah-mudahan juga kita optimis nih. Kemarin kalau kita lihat, HIPMI udah mulai bikin turnamen PUBG, itu segala macam e-sport. Mudah-mudahan tuh pengusaha-pengusaha udah mulai ngelirik ya, Tum, ya. Buat di industri e-sport ini. Satu contohnya kenapa developer susah di Indonesia tuh karena mereka kan harus cari modal ya, modalnya nggak murah. Nah, betul. Makanya mudah-mudahan ngomongin mau bikin game kan yang punya duit ya pengusaha ya, sekarang umurnya udah tua-tua ya, kalau dibilang yang lanjut yang punya duit untuk mau dibuang segitu banyak, mereka kan nggak ngerti. Kita mau ngomong ngejelasin ini game, mereka kan bilang ini gue mau disuruh buang uang kemana lagi, mikirnya kayak gitu. Padahal potensinya besar gitu. Makanya dengan HIPMI kemarin bikin acara, mungkin harapannya nanti banyak perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang lain, mungkin Kadin juga bisa ikutan, atau mungkin komunitas-komunitas terus pengusaha-pengusaha. Tujuannya apa? Biar bisa tahu potensi ini, dan mereka pengusaha-pengusaha tersebut mungkin joinan patungan bikin game baru, mungkin kayak SimCity, mungkin bikin kota ini, bikin simulator, contoh membangun jadi pengusaha yang baik itu gimana sih? Gitu. Siap. Oke, Tum. Siap, thank you kalau gitu, Tum. Nah, kita langsung masuk ke narasumber terakhir nih kalau gitu nih. Bro Dylan nih. Halo, Bro Dylan. Halo, ya. Siap, Bro Dylan. Nah, kalau Bro Dylan kali gue pengen nanya sih paling kayak, kan Bro Dylan ini kan sempat jadi pro player juga, ya kan? Terus juga sampai punya tim betul. juga, terus akhirnya jadi YouTuber. Mungkin bisa share aja deh pengalamannya gitu ke teman-teman buat yang nonton ini supaya bisa dapat inspirasi gitu. Mungkin nanti juga terakhir diceritain gimana sih caranya kalau misalnya mau jadi kayak Bro Dylan nih gitu. Silakan, Bro. Nah, gimana ya, kalau gue sih dari dulu emang gamer ya, suka main game aja gitu. Dari zaman Nintendo, Sega, PS1, main dingdong pun juga main gitu, Tetris juga kita main, semua main lah. Nah, cuman lama-kelamaan kan makin berkembang ya gitu ya. Nah, terus dulu ada warnet lah, kita apa sih yang bisa main bareng sama teman-teman, ya mau nggak mau kita ke warnet, kita main CS 1.6 itu. Jadi kita ngelan di warnet. Nah, tiap malam kita main terus, tiap malam. Nah, akhirnya kita ketemu game yang namanya Dota. Nah, dulu kan seru banget lah itu, kita bisa online, bisa mabar lah gitu. Bisa mabar. Nah, sekarang gue juga terakhir 3 tahun lalu atau 4 lah, kurang lebih 4 tahun lalu, 2016, gue cari game apa sih nih yang mirip kayak Dota, kita bisa main di handphone. Nah, terus ya udah Mobile Legend. Gue main Mobile Legend, ini kurang lebih ya gamenya itu sama lah, simple juga. Tapi gue tuh orangnya itu gimana ya, kalau di game itu pengennya itu berkembang gitu, pengennya itu jago gitu. Jadi gue memutuskan untuk cari tim yang bagus, ya tim yang bisa main lah, bisa main. Akhirnya dapet, ya kita bentuklah tim Sense Indo. Nah, dari sana kita ikut turnamen di Indonesia kan udah banyak banget tuh. Akhirnya ya memutuskan ada orang bikin kayak panitia atau apa gitu, bikin turnamen online. Nah, kita ikut beberapa kali, 15 atau sampai 20 lah. 20 kali kita menang terus itu, ikut turnamen itu. Mungkin karena dulu belum banyak lah ya, belum banyak playernya atau apa. Kita menang, akhirnya
Muntun bikin turnamen yang resmi lah. Jadi dia mewakili masing-masing negara. Kebetulan waktu itu kita hoki lah menang gitu. Yang bawa tim Indonesia itu kita sama Elite Eight di sana. Nah, di sana cuman kita belum bisa berhasil bawa Indonesia juara 1 yang di Taman Anggrek itu. Nah, terus banyak ada tim kayak tim RRQ. Waktu itu tim RRQ nawarin saya gitu untuk masuk ke RRQ. Nah, di sana juga kita baru tahu, oh ternyata main game itu uang itu kita ternyata digaji dari timnya itu juga waktu itu. Cuman saya nggak ambil penawaran itu. Kenapa? Karena kita takut mengecewakan mereka lah. Karena kan kita belum begitu ngerti, belum ngerti juga. Ya udah, akhirnya kita masih jalan sendiri. Terus ada platform yang nawarin untuk live stream. Untuk live stream kamu mau nggak? Ini, berapa? Wah, luar biasa banget, 10 juta lebih gitu. Untuk awal kan kita, kalau dulu orang cari uangnya itu dari Mobile Legends itu dari joki, paling dari joki, jasa joki kita cari uang, pasti pro player rata-rata pernah ke joki lah gitu untuk cari uang tambahan. Nah, terus kita tawarin platform apa ya waktu itu ya? Oh, Facebook kalau nggak salah. Itu sekitar 10 lebih lah, ada yang 3.000, ada yang 6.000, ada yang $12.000. Itu kita kaget banget kan kayak gitu, kok ternyata bisa menghasilkan uang. Tapi kita juga diajarin sama teman kita nge-YouTube aja gitu kan, karena banyak yang pengen ngelihat gameplay dari kita lah, main lah atau apa. Dulu kan Mobile Legends nggak bisa. Kita misalnya saya nih main nih, belum tentu orang bisa nonton. Itu waktu itu belum bisa. Jadi makanya kita abis main game mungkin ketemu top global juga, itu kita upload. Sehari waktu itu kita upload 2 video jam 1 siang, mungkin setelah anak-anak pulang sekolah, dan jam malam lah, jam 7 atau jam 8, orang pulang kerja. Itu rutin setiap hari. Jadi 1 bulan itu 60 video lah kurang lebih. Nah, di sana kita dapat viewernya kurang lebih 1 video 100, jadi 2 viewer itu 200. Dan dalam bulan berikutnya kita lihat, wah, ternyata penghasilan lumayan juga, bisa sampai 20 sampai 30 juta lah dari AdSense-nya aja. Dari AdSense-nya aja. Belum lagi kalau misalnya ada yang mau taruh iklan. Yang mau taruh iklan per 2 menit atau full video. Nah, terus kita juga taruh Instagram di sana. Ditaruh di Instagram, dan Instagram kita pun juga naik juga dong. Naik, jadi bertambah, follower kita juga bertambah. Ternyata di Instagram pun kita juga bisa dapat menghasilkan uang juga. Ya bisa dibilang mungkin sebagai influencer lah ya, nggak cuman gamer doang. Nah, di sana jadi ternyata peluangnya itu benar-benar banyak banget. Jadi sewaktu-waktu kita udah nggak jadi lagi, mungkin kita bisa jadi coach, atau bisa jadi analis, atau kita bisa bikin tim sendiri. Tapi belum tentu kan orang itu juga mau di game lagi ya. Mungkin mereka bisa kembangkan di YouTube-nya itu. Kenapa? Karena kalau di YouTube itu juga lebih menjaminnya ya, contoh kayak sekarang Aura udah nggak bermain lagi, tapi dia itu masih banyak fansnya didapat. Dia pun udah berapa juta subscriber ya, udah 2 juta lebih lah gitu. 2 juta subscriber itu lebih, ya udah banyak banget. Itu per 1 video aja mungkin bisa 80 sampai 100 lah kalau kita mau endorse. Juta loh. Belum lagi dari, ya, karena kalau 1 juta subscriber itu, hitungannya itu sekitar 30 sampai 40 juta untuk 1 video. Nah, kalau misalnya 2, ya kurang lebih ya dikalikan aja lah, gitu. Dikalikan aja. Nah, terus yang pertama itu Just No Limit lah, yang bisa kita bilang itu, dia itu YouTuber sekalipun gamer, yang subscriber-nya itu berkembang paling cepat, paling pesat lah. Nah, lalu di tahun kedua, itu Mobile Legends udah agak dibalap lah dengan Free Fire. YouTuber Free Fire itu bisa dibilang, pertama PUBG dulu, setelah Mobile Legends PUBG, lalu Free Fire. Sekarang itu untuk cari viewer itu Free Fire. Free Fire itu paling besar. Nah, itu paling besar untuk cari viewer. Kenapa? Karena lebih banyak ya, mungkin penontonnya atau pemainnya itu lebih banyak daripada PUBG ya. Seperti kayak dulu yang bersaing Mobile Legends dengan AoV. Kalau Mobile Legends itu kan bisa di spek handphone apa aja lah, yang di bawah, yang
pun 2 atau 3 giga RAM-nya pun juga bisa gitu. Tapi sedangkan PUBG kan, kalau PUBG ya setara kayak AoV lah. Tapi kalau Free Fire itu ya setara Mobile Legends. Makanya itu mereka lebih banyak gitu. Nah, terus setelah itu saya mungkin memutuskan untuk nggak bermain lagi, tapi saya mencari player yang lebih muda. Kita buka, selain itu saya buka akademi saya mencari player, jadi yang berbakat yang mana gitu. Dan ya ternyata saya juga baru tahu kalau e-sport itu kurang lebih dia kayak bola juga. Jadi dia bisa transfer pemain, bisa jual pemain, bisa pinjam pemain. Yang seperti saya udah lakuin kayak tim ini mau pemain. Kita kan nggak bisa main di MPL, tapi ada tim yang bisa MPL. Dan sedangkan kita kan nggak bisa nahan player kita di situ aja, tapi kan pengen juga ngeliat player kita berkembang lah, mainnya di liga besar atau apa gitu kan. Ya udah, akhirnya kita memutuskan ya untuk melepas player kita juga di sana. Karena kalau misalnya kita cuma di satu posisi doang, di circle ini aja, kalau misalnya contoh kita cuma bisa ikut turnamen yang kecil, tapi yang nggak besar. Kalau MPL itu kan mereka kan nanti bisa mewakili negara juga, bisa ikut MSC juga, gitu. Dan ya kita memutuskan ya, untuk kemarin ada pinjam, ada jual juga, dan kita juga lihat-lihat harga juga dari pemain gitu, dari pemain yang contohnya misalnya ada yang udah dijual berapa sih gitu, dan ternyata tuh fantastis banget. Bukan pemain saya sih ya saya dengar itu ada yang sampai 500, ada yang sampai 500 juta, ya ada yang 500 juta, ada yang sampai 1 M pun juga ada. 1 M pun juga ada, itu satu tim. Dan karena juga ini Mobile Legends ini juga gamenya kan nggak udah besar banget ya, untuk sekarang itu udah besar banget. Apalagi untuk kita menaikkan subscriber dari game ini, dan Free Fire pun juga kita menaikkan dari ini juga. Nah, kalau misalnya tips dari saya juga, kalau misalnya ingin jadi pro player itu, ya kita harus punya waktu, benar-benar kita meluangkan waktu untuk bermain ini. Karena kalau misalnya kita cuma sebentar-sebentar aja, kita mungkin gimana ya, kurang menguasai, nantinya kurang menguasai gitu. Sedangkan kalau misalnya kita mau jadi pro player, kita harus punya waktu lama nge-push rank. Itu bisa, waktu itu saya pernah jadi top global season 5 ya. Itu sekitar 1.800 bintang. Kalau dulu kita menang cuma dapat 1 bintang. Kalau sekarang mungkin bisa dapat 5 atau 15. Iya, waktu itu jadi kalau misalnya kita menang 1 bintang, kalau kalah minus 1. Jadi kalau kita mau balikin, kita harus 2 kali menang. Nah, itu saya bangun tidur langsung main. Mungkin saya bangun jam 8, saya langsung main. Main game, itu makan sambil main. Nah, kita mau mandi pun, selesai game, tunggu di room bentar, mandi bentar 5 menit, langsung kita main game lagi. Itu kalau mau jadi top global, kita benar-benar ya sampai malamnya itu pun, pas mau tidur, ya kita baru off, paling tidur 5 jam, atau kadang bisa 4 jam juga, 4 jam. Setelah itu, ya kita bangun, ya main lagi. Gitu-gitu terus. Ya, betul. Gitu-gitu terus. Nah, tapi dulu lebih enaknya juga kita main, kita sambil record aja. Record, kita upload di YouTube. Karena kan kita jadi top global itu lebih, lebih gampang untuk lebih terkenal lah. Jadi kalau misalnya dilihat di leaderboard, siapa sih ini Sense Dylan, nah mereka jadi penasaran, kepo kan, lihat YouTube-nya, ngeliat Instagram-nya. Nah, kita juga ngajarin juga gameplay-nya atau apa. Cuman kalau untuk sekarang, kalau buat pro player pun, untuk mengejar top global itu udah agak sulit. Kenapa? Karena mereka kan sekarang harus latihan juga. Latihannya itu kan nggak cuma di rank juga. Mereka juga harus sparring juga sama tim lawan, gitu. Atau mungkin mereka juga ada acara, atau mungkin live juga gitu. Oke, bro. Thank you, bro Dylan nih. Tapi tadi gue nanya, tadi udah dijelasin belum? Gaji pro player tuh kira-kira berapa sih average-nya tuh? Kalau gaji pro player itu minimal itu UMR. Kalau nggak UMR, nggak mau itu player sekarang. Iya, untuk player yang jago. Untuk player. Ya kayak tadi bilang, si Bro Rob Clinton lah, itu 10-15 itu udah possible banget. Yang di MPL ya, MPL itu minimal 8 pun belum termasuk uang makan. Gitu. Yang paling besar, kira-kira paling besar ya 15. 15 itu hanya untuk gaji pokok. Belum dia jadi streamer. Yang tadi saya bilang, apalagi kayak sekelas Aura, Donke, itu di Nimo dengan viewer mereka
50 ke atas itu udah ratusan semua mungkin. Belum dari YouTube mereka. Jadi ya bisa dibilang ya kalau misalnya mereka mengerjakan itu semua sambil live juga, itu bisa 50 lebih lah. 100 pun udah ada lah di tangan. Udah nggak kalah sama kerja kantoran lah ya. Betul. Belum lagi kalau misalnya mereka ditransfer ke tim dari A ke B. Itu mereka dapat komisi juga dari sana. Oke. Gitu. Dapet Ya kita misalnya juga. contoh jual 200 atau 300 juta, mereka dapat 20 atau 30%, kan lumayan juga. Belum lagi duit turnamen. Duit turnamen biasanya kalau misalnya tim nggak ngambil banyak lah, yang lebih banyak itu pasti playernya gitu. Kalau kira-kira tentang usia efektif buat orang jadi pro player tuh kira-kira ada nggak sih, Bro Del? Kalau usia kalau usia sih untuk kayak Free Fire, PUBG itu sih kalau kita sebagai owner tim ya, kita melihat pilih lah. Kenapa? Karena kan mereka itu punya mata masih jeli ya, masih bagus ya. Kadang kita main PUBG, musuh dari jauh aja, mereka ngelihat, kita nggak ngelihat loh. Padahal kita pakai iPad, mata mereka itu masih jeli gitu. Sedangkan ya kalau kita kan udah, ya maksudnya udah berumur lah, 25 ke atas gitu. Udah sering lihat handphone sambil lampunya mati atau apa gitu. Jadi kalau yang bagusnya itu rentan mungkin 17 sampai 24, 25 gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang di atas itu, mereka sebelumnya udah bermain, mungkin mereka lebih cocok jadi analis, atau mungkin jadi coach, gitu. Atau mungkin jadi manajer. Oke. Siap, menarik. Pokoknya intinya sih kesimpulannya banyak banget sih bener potensi di industri ini ya. Maksudnya kalau misalnya nggak jadi pro player pun juga dia bisa jadi coach nantinya kah, ya kan? Betul. Atau jadi caster, analis, dan lain-lain. Bahkan sampai event organizer. Oke. Betul. Sebenarnya banyak banget sih yang bisa dikembangin dari pro player ini gitu. Oke. Siap, Bro Dylan. Thank you kalau gitu. Abis ini kita langsung masuk ke tanya jawab ya kalau gitu ya. Kebetulan ini udah ada beberapa pertanyaan nih di kolom Q&A kita nih. Satu, yang pertama nih, kita mulai dari, ini ada Bimo Pradikto nih. Nah, ini ketua gue nih. Nah, dia mau nanya nih tentang buat Ketum Clinton katanya. Sebagai yang punya pengalaman punya tim profesional Onyx, apa sih plus minusnya punya tim? Lalu mesti ngapain supaya timnya bisa juara? Gitu. Coba boleh, mungkin langsung dijawab sama Bro Clinton. Gimana tuh? Jadi Dylan udah cerita-cerita sedikit lah ya. Iya. Jadi punya tim pro. Jadi kalau pengalaman punya tim sih menarik ya. Karena gue pribadi orangnya kompetitif ya. Jadi kalau main game gak mau kalah gitu. Jadi tapi yang saya waktu itu ngelihatnya waktu yang gue nggak punya. Kalau gue punya waktu mungkin gue pilih jadi pemain pro mungkin. Gue nggak punya waktunya, gue nggak punya ada kerjaan-kerjaan yang harus keisi. Ya udah deh gue punya tim aja, karena lebih seru gitu. Bahkan mulai bikin tim itu waktu itu kalau nggak salah MPL season 2 itu karena gue diajak temen nonton di Taman Anggrek. Kaget. Dulu dulu karena terakhir main mungkin main CS, nggak seram itu lah main CS. Gitu nonton Mobile Legends di Taman Anggrek sampai ngantri panjang banget sampai saking fullnya nontonnya dari lift naik turun dari Taman Anggrek. Bilang wah gila juga sekarang udah kayak gini stage-nya. Akhirnya di situ tertarik untuk coba deh kita bikin tim. Dan waktu itu kalau saya sama teman saya sama Edward kalau nggak salah, dia salah satu yang bantuin saya bikin dari awal tuh, bikin tim juga. Dia itu yang kasih tahu lah ini pemain yang ini yang bagus, yang ini yang jelek. Karena saya waktu itu pada waktu itu belum tahu lah pemain Mobile Legends siapa sih yang jago-jago gitu. Jadi dibantu lewat situ dan kemudian pengalamannya banyak sih ya. Kalau mungkin ngadepin tadi yang anak-anak umur 17-an itu mungkin banyak ngambeknya itu banyak. Jadi banyak susahnya juga. Kalau ngasih tahu mereka kadang gimana ya, kita sebagai ngasih tahu mereka kadang-kadang mereka cuma iya doang, kita tahu mereka cuma iya doang nggak dengerin gitu, tapi kita ya sebagai yang lebih tua atau mungkin yang ngasih tahu tetap kasih semangat, atau mungkin biasanya nih yang sering terjadi di tim e-sport kalau udah kalah terus mentalnya tuh hancurnya biasanya kayak gitu tuh. Itu yang susah tuh kalau untuk ngidupin itu mental balikin mereka untuk menang gitu, apalagi mereka masih udah muda. Kalau plusnya sih pasti lebih banyak ya, kita lebih banyak. Jadi meskipun kita bukan yang main, rata-rata tim owner pasti bisa main game. Mungkin di atas rata-rata juga. Karena kita latihan sama mereka juga main. Contoh main
latihan main PUBG, pasti saya ngikut juga. Latihan Mobile Legends, saya pasti ngikut juga sekali-sekali ngikut mereka latihan. Dan itu banyak ilmu-ilmu yang mungkin nggak di-share keluar, mereka share ke kita gitu. Jadi pastinya plusnya di sana. Dan kemudian kebanggaan sendiri ya, kalau misalkan juara, contoh waktu itu Onyx pernah beruntun 13 kali sampai juara Piala Presiden, Piala juara sampai Asia, itu bangga banget saya jadi Onyx. Wah, itu dari sana namanya Onyx melejit lah ya, banyak orang tahu, oh ini Onyx ya, ini Onyx ya, segala macam. Mulai yang tadinya nggak tahu, saya yang punya sampai tahu jadi kayak gitu. Tapi itu plusnya lah. Tapi kalau komunitasnya kemudian minusnya apa? Ini yang nggak banyak orang tahu. Punya tim e-sport tuh nggak murah, nggak mudah juga. Banyak yang harus ini contoh. Gaji pemainnya kalau 5, mereka 10-15 juta, taruh lah kita 10 juta 5, satu tim Mobile Legends. Sedangkan bisa dibilang tim profesional e-sport tuh kalau sudah punya game banyak ya. Contohnya punya banyak divisi. Kalau cuma satu tim itu bukan tim e-sport, itu tim Mobile Legends. Saya selalu ngomong kayak gitu. Yang saya dimasukin tim e-sport tuh mungkin ada tim PUBG-nya, ada tim Free Fire-nya, ada tim Mobile Legends-nya. Contoh lah, kalau kita ngambil contoh, mungkin kita punya atlet total 20-25. Itu atletnya doang ya. Kalau dikali 10 juta aja berarti kan ada 250 juta, ada ketahuan. Belum gaming house-nya, belum bayar internetnya mereka, belum bayar makannya mereka, belum bayar banyak deh. Pokoknya kalau minusnya itu ngitungin duitnya keluar harus berapa banyak, itu pusing juga. Makanya mungkin sponsorship ada masuk, cuma mungkin kalau sekarang banyak orang nggak tahu, banyak tim-tim besar e-sport itu udah banyak dimasukin oleh VC. Jadi semacam startup gitu. Jadi mereka udah mulai diinvest masuk ke sana. Karena kalau nggak kuat mereka. Untuk contohnya, mereka harus bikin gaming house yang besar, harus bagus-bagus, PC-nya bagus, streaming nggak boleh macet, harus bikin konten pula sekarang kan. Atau lagi sekarang semua tim punya talent management-nya sendiri-sendiri. Saya yakin mungkin Sense Dylan tahu lah. Harus punya influencer sendiri, harus punya talent-talent yang harus dibesarkan. Itu yang saya bilang, menjadi pemain game, biasanya itu kayak saya bilang, lu masuk ke tim e-sport, tujuannya jadi pemain game. Keluar dari tim e-sport bisa jadi influencer, yang mungkin lebih banyak duitnya. Mungkin makanya itu banyak yang berhenti tuh. Setelah followersnya banyak, YouTuber banyak, udah berhenti deh. Kalau contoh ya, temen gak ada hatersnya jadi ya. Contoh aja temennya, contoh ya, Jazz lah. Dari main game bisa beli Ferrari kan, kita tahu kan. Dan itu karena memang nggak cocok sih. Misalnya kalau mau jadi full time content creator sama full time pemain pro itu nggak akan nemu waktunya. Susah sekali. Karena kalau mau jadi content creator ya jadi content creator dari gaming. Kalau mau jadi pemain pro, sekarang jadi pemain pro. Karena apa? Contohnya mereka editnya harus banyak, bikin konten. Sedangkan pemain pro ini kan dari waktu ke waktu mereka belajar terus meta-meta baru, plan-plan baru, dan ini yang nggak gampang ya. Itu makanya kalau harus tim bisa juara, pada dasarnya semua tim yang jadi juara itu harus punya mental yang kuat sama persiapannya yang matang sih. Karena itu yang paling penting. Dan satu, harus mengakui mengakui kesalahannya. Apalagi kalau main sama temen. Kalau gue salah, gue harus salah gitu. Jangan enggak kok lu yang salah, kenapa covernya telat? Itu yang sering terjadi. Nah, itu yang kita harus mengakui kesalahan kita biar kedepannya kita bisa saling isi. Gue kurangnya di sini nih. Please tolong bantu gue kalau lagi kejepit posisinya seperti ini. Contoh-contoh yang kayak gitu yang nggak mudah, bangun chemistry anak-anak ini nggak mudah gitu loh. Itu yang saya rasa persiapan paling ini sih waktu itu saya Onyx Sport tuh untuk biar jadi mereka punya chemistry luar biasa itu saya suruh mereka liburan ke puncak 4 hari, main bareng-bareng, makan minum suruh bareng-bareng. Jadi biar apa, kayak pemain bola kan biasanya kayak gitu juga. Mereka disuruh ngelakuin A to Z itu bareng-bareng gitu. Mereka mungkin biar harus bisa open dong, contoh hubungan. Gue pacar gue itu harus open. Mereka harus open sama lain. Tujuannya apa? Untuk biar nggak ada barrier di antara mereka. Dan meskipun kalau misalkan temennya marah ke salah satu teammates-nya atau temennya, itu mereka pun sadar gitu loh, salah. Ini kan cuma saling mau ngoreksi, nggak ada yang paling jago. Mereka ini main sebagai tim. Karena makanya kalau saya ditanya biasa, yang paling jago dari Onyx siapa sih? Saya bilang, saya rasa semua pemain Onyx punya masing-masing poinnya ya, punya kontribusinya masing-masing. Kalau satu diambil, itu juga nggak jadi tim Onyx. Pasti mereka kalah. Karena kalau cuma misalkan
bilang, wah paling jago di Sensindo siapa? Dylan misalnya. Tapi Dylan juga nggak bisa menang sendirian gitu loh. Mau dia top global 10 hero juga nggak bisa menang sendirian gitu. Itu memang ini kerjasama yang dilatih gitu. Makanya tadi penting juga kalau dimasukin ke dalam tadi mungkin kedokteran atau apa itu masalah mentalitas dalam bekerja sama. Karena itu penting di dalam e-sport. Oke, siap. Terima kasih, Tum. Mungkin bisa ditambahin sama Bro Dylan nih. Kira-kira ada tambahan nggak tuh tentang apa sih itu plus minusnya punya tim sama kira-kira... Ya, kalau minusnya udah pasti uang kita minus di awal. Itu udah pasti. Belum lagi kita bayar juga editor, tim kreatif, manajer, itu pun udah pasti minus banget di apa ya di awal ya. Ya kayak tadi yang Bro bilang itu benar-benar masuk akal itu. Saya rasa sih mungkin kalau untuk dia lebih karena belum dia sebutin manajernya, tim kreatifnya gitu. Apalagi sekarang udah pindah GH, apalagi timnya makin banyak kan. Itu sih emang minusnya itu emang di awal itu. Dan kalau kita juga ngelihat playernya itu gimana ya, belum ya ributnya nggak cocok. Jadi misalnya satu nggak cocok, ngambek nggak main, itu yang repot lagi. Kita harus cari player lagi, kita cari baru yang kita masukin lagi, nanti belum tentu mereka udah bagus chemistry-nya. Ya paling susah sih itu, chemistry-nya itu paling sulit. Nah kalau untuk plusnya itu kalau untuk bagi saya ya, kalau saya itu saya sih senang jadi dari masuk ke sales, jadi mereka itu banyak yang terkenal kayak seperti aja No Limit, Aura, terus rata-rata sih ada lah gitu kayak si Kido juga banyak lah, kita senang lah, bangga lah gitu, bangga ya mereka setiap misalnya apa menang ada yang tahu gitu, oh ini dari Sense Indo, ini dari Sense Indo. Kita sih ya senangnya gitu, juga kebersamaan juga, walaupun kita kalah pun kalau dulu mungkin kita kalah main salah-salahan, gini harusnya gini, cuman lama kelamaan kita makin belajar gitu, ya udah mereka tetap apa mau berjuang, ya udah ntar coba lagi ya. Nah pas di situ ya kita kedepannya itu turnamen berikutnya kita juara gitu. Jadi ya perjuangan kita, apa yang kita lakuin, kerja keras kita itu ya sewaktu-waktu pasti akan terbayar lah gitu. Itu sih kalau plusnya dari saya gitu. Oke, siap. Tapi pertanyaan terakhir nih, maksudnya buat yang tadi masalah yang punya tim itu, untung nggak sih punya tim itu? Maksudnya punya tim ini kan ya bisa dibilang bisnis kan, maksudnya kan menguntungkan nggak sih sebenarnya itu? Mungkin bisa dijawab Bro Dylan, abis itu nanti Ketum bisa jawab juga. Ya, tergantung. Kalau menang terus kayak Onyx untung. Untung gitu. Tergantung, kita juga harus punya siapa sih yang di dalam itu. Contoh lah kita ambil dulu EVOS, siapa sih yang kenal EVOS dulu? Tapi ya EVOS pun juga nggak juara-juara satu lah. Tapi apa sih yang bisa menguntungkan mereka? Mereka mempunyai ya kayak bisa dibilang kayak maskot lah, kayak Just No Limit. Just No Limit itu bisa ngebantu nge-build juga EVOS, naikin nama EVOS. Nah, sekarang itu ya namanya kan udah gede. Siapa sih sponsor yang nggak mau nge-sponsorin tim yang gede gitu? Karena kan ya bagus di-manage dengan EVOS gitu. Nah, kalau itu sih gimana ya? Kalau ya harus untungnya gitu aja gitu. Cuman kalau misalnya sekarang ya, kalau saya sih masih minus sih. Kalau saya jujur masih minus, masih sangat minus. Tapi ya kita coba mengerjakan yang lain lah. Kita nggak cuman stuck di tim aja, karena kita juga main talent management, terus kita main di agency, kita di akademi. Ya saya juga ada saya juga ada buka kafe juga ya, kafe kecil-kecilan ya. Mudah-mudahan ya tahun depan plus lah gitu. Oke, siap. Kalau Ketum gimana Ketum? Tentang Onyx gitu. Untung nggak tuh? Untung nggak untung sih bukan gitu ya kita ngeliatnya, karena misalkan contoh kita dapat uang dari visi, berarti kan share kita menurun, atau mungkin dapat uang dari kejuaraan, atau mungkin dari sponsor, tapi kita berusaha ngembangin terus gitu. Jadi misalkan divisinya kita tambah terus. Jadi kalau dibilang untung secara pribadinya sih belum ada, karena uang yang ada kita tambahin terus tuh. Karena kita nggak mau stop. Contoh misalkan Onyx nggak mau kalah sama EVOS. EVOS punya GH besar, Onyx nggak mau, pasti mau punya GH besar. RRQ mungkin punya GH besar, dia juga mau punya GH besar. Jadi uang yang kita dapat selalu kita mengembangkan gitu loh.
nambah tim lagi, nambah coach-nya lebih bagus, atau mungkin sekarang udah bukan, kalau saya lihat bukan cuma di Indonesia doang timnya kan, tim RRQ ada di mana-mana negara lain ada, Onyx pun ada di Filipina. Jadi memang kita akan coba nambah terus. Jadi uang yang dapat bukan semata-mata ini untung gue nih gue simpan, enggak. Kita dapat uang, kita kembangin. Apa nih? Kita mau bikin step selanjutnya apa? Mau gedein apa? Sekarang semua tim, dari tim ceweknya, ada PUBG cewek, mungkin mau bikin Mobile Legends ceweknya, mau bikin ini apa. Karena ya ini luar biasa. Contoh kalau saya mau bilang MPL aja, masuk MPL harganya berapa udah tahu slotnya kan harganya. $1 juta untuk masuk. $1 juta. $1 juta untuk masuk di MPL. Itu berarti kan kalau di sekarang mungkin taruhlah, berarti kan 15 miliar itu nyari uangnya. Nah, untuk masuk untuk itu slot doang loh, belum menang. Bisa aja masuk ke sana bayar 15 miliar cuma dibantai-bantai orang pun bisa gitu. Jadi bayar 15 miliar itu, tapi pas ditanya dulu setuju nggak? Bukan masalah setuju nggak setuju. Dengan keseriusan orang mau invest 15 miliar untuk masuk pertandingan, mau nggak mau ekosistem di sekelilingnya akan serius gitu. Wah, gue harus serius. Karena ini udah bukan main-main. Jadi mulai dari brandnya serius, mulai dari ekosistem developernya makin serius, bikin kontennya kalau kita punya talent makin serius, karena untuk ngejar yang tadi itu uang modal kita masuk tersebut. Bahkan kalau saya mau nambahin juga sekarang hampir semua tim-tim kayak seperti punya medianya sendiri ya, medianya untuk iklanin pemainnya mereka gitu loh. Mungkin kalau GGWP pun dari media, nanti bisa ditambahin, GGWP pun punya tim sendiri, GGWP pun bikin tim juga kan, kalau nggak salah. GGWP punya tim sendiri, latihan, nanti mungkin bisa misalkan tadi kalau dibilang dibeli oleh tim lain, karena ya itu sekarang banyak tim juga bikin kejuaraannya sendiri, jadi kayak kejuaraan-kejuaraan kecil mereka bikin sendiri. Tujuannya apa? Karena mereka untuk kalau dibilang mau nyari untung yang besar tuh mereka harus satu tim e-sportnya harus hajar semua ekosistemnya, ngerti? Kalau dari kita cerita ada 4 ekosistem besar, untuk kalau mau lihat untungnya besar, semua ekosistem harus diikutin sama dia. Jadi mereka build tim e-sportnya sebagai brandnya mereka, kemudian di luar itu mereka masuk ke yang lain. Contoh, EVOS masuk ke fashion, ada EVOS yang bikin bajunya untuk jual-jual, atau mungkin bisa bikin ada streaming platform, itu yang kita harus belajar di sana untuk mendapatkan untung yang besar kalau dari keuntungan dari punya tim e-sport. Kalau dari menjawab Mike. Oke, siap. Thank you, Tom. Lanjut nih, kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini, dari Anonymous, tapi ini untuk pertanyaan untuk Bro Ricky. Jadi, Bro Ricky, ini ada pertanyaan nih dari peserta nih. Apa program PBSI ke depannya untuk memunculkan atlet-atlet e-sport masa depan? Dan apakah PBSI mulai berpikir untuk menyediakan arena e-sport seperti beberapa negara ASEAN yang sudah punya arena khusus e-sports gitu? Sama lanjutannya, apakah ada atau tidak payung hukum untuk mewadahi para player e-sport di Indonesia gitu? Silakan, Bro Ricky. Oke, langsung jawab aja ya, pertanyaan yang menarik banget nih. Pertama, apakah ada program PBSI untuk memunculkan atlet-atlet e-sports? Pasti ada, dan actually itu adalah dari sisi perencanaan program kita, itu yang nomor 1 gitu. Kita pengen ngembangin atlet e-sports di seluruh Indonesia gitu. Langkah awalnya apa? Sebenarnya yang paling core, yang paling yang paling jelas banget adalah kita pengen jadiin e-sports ini sebagai cabang olahraga dulu, gitu, yang diakui oleh KONI. Sampai sekarang e-sports belum dianggap sebagai cabang olahraga di KONI, karena itu kita juga belum bisa masuk PON. Tapi itu akan very, very soon sih. Mestinya sih bulan Maret kemarin, tapi dalam prosesnya ternyata waktu itu ada PSBB ya, jadi diundur gitu peresmian e-sports sebagai cabang olahraga di KONI. Itu satu. Jadi dengan kita masuk PON, nanti atlet di daerah juga bisa muncul dan memenangkan kompetisi di tingkat nasional. Kedua, pastinya kita juga membuat cabang-cabang ya di 34 provinsi yang sudah dilantik juga bulan Maret kemarin. Kedepannya pasti akan ada banyak lagi program-program seperti itu, tapi pastinya akan kita umumkan secara bertahap. Nah, kedua mengenai arena e-sports, memang sudah ada perencanaan tersebut. Sempat juga disebutkan oleh Pak Sandiaga Uno ya di beberapa kesempatan bahwa memang arena tersebut akan dibuat gitu.
Namun emang secara detailnya itu belum bisa saya umumkan. Jadi mungkin nanti ini salah satunya adalah bagian dari program-program yang diumumkan secara bertahap gitu ya. Ketiga, mengenai payung hukum, ini juga pertanyaan yang sangat-sangat menarik sekali. Sebenarnya ada dua ya. Pertama, payung hukum secara generally lah, hukum-hukum yang ada di Indonesia itu bisa di-apply atau bisa diterapkan di industri e-sports gitu, termasuk misalnya hukum soal ketenaga kerjaan, hukum soal misalnya soal bisnis, perusahaan kayak gitu, itu bisa di-apply di industri e-sports. Pertanyaannya apakah siap atau enggak gitu industri e-sports-nya. Beberapa untungnya saat ini beberapa tim ya dirasa sudah siap kalau misalnya memang peraturan tersebut bukan dari tim ya, maksudnya kita melihat kelihatannya tim-tim e-sports di Indonesia juga memang sudah siap, karena kayak misalnya soal gaji ya basically emang udah di atas UMR juga toh gitu. Jadi peraturan-peraturan yang umum itu tinggal mengikuti peraturan yang ada. Tapi yang memang belum ada, ini yang sedang kita gali. Kenapa kita perlu serius? Karena kalau misalnya kita bikin peraturan terlalu cepat dalam arti mestinya nih industri e-sports kan masih baru ya, baru tumbuh gitu. Begitu tumbuh tapi over-regulated atau terlalu banyak diatur, pertumbuhannya cenderung akan melambat. Itu yang kita hindari gitu. Makanya kalaupun memang ada niat-niat baik ke depannya, pertanyaannya biasanya bukan apakah akan ada peraturan A, akan peraturan B atau enggak, tapi ke arah kapan peraturan tersebut akan dijalankan, karena kapannya juga itu sesuatu yang penting juga untuk kita kita pahami gitu. Gitu sih kira-kira jawabannya. Oke, siap. Terima kasih Bro Ricky. Kalau gitu. Sama-sama. Kayaknya waktunya juga kayaknya udah mulai jam 9 nih kayaknya. Mungkin kita udah nyampe di penghujung acara mungkin ya. Mungkin dari masing-masing narasumber ada sedikit kata itu penutup buat teman-teman nih, gimana buat menginspirasi teman-teman supaya bisa bareng-bareng memajukan industri e-sport ini nih. Boleh, mulai dari Bro Ricky deh. Oke, jadi kalau teman-teman punya kemampuan apapun, event, bisnis, atau main game e-sports sendiri, please banget masuk industri e-sports. Karena industri e-sports bisa dibilang kekurangan talent-talent yang berkualitas gitu ya, bukan cuma playernya aja, tapi juga orang-orang di baliknya, media, event organizer, developer dan publisher, dan juga tentunya dari tim e-sports dan juga atlet e-sports. Jadi kita tunggu di industri ini. Oke, siap. Kalau Mbak Ita, gimana Mbak Ita? Ada nggak kira-kira nih Mbak Ita pesan atau buat orang tua atau buat anak-anak gitu yang senang main game? Oke. Kalau saya ya sebenarnya games itu bisa dimainkan dan bisa bermanfaat gitu ya, asal kalau misalnya itu seimbang gitu ya dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Dan kalau mengingat tadi e-sport ini adalah sebuah tambang yang belum banyak dieksplor, ini menjadi kesempatan. Dan tentunya buat orang tua gitu kan, ikut ambil alihnya adalah dengan mengenal lebih baik bisnis ini gitu ya, atau usaha atau bidang ini, sehingga nggak ragu lagi untuk mencemplungkan anaknya nanti ke dalam bidang ini. Oke, aja. Siap, terima kasih. Lanjut, Ketum. Silakan. Kalau menurut sih, dengan sebagai ekosistem banyak, pilihan profesinya juga banyak, ini ekosistem yang baru, bukan masih tambang emas yang belum dieksplor, kalau kata Mas Ricky tadi, dia bilang banyak kesempatannya, dan kalau memang yakin dan merasa passion-nya di sini, harus dicoba dulu, dieksplor kemampuannya, karena semua yang dilakukan dengan serius pasti akan membuahkan hasil juga. Jadi kalau orang bilang perjuangan tidak akan mengkhianati hasil ya. Intinya kita harus berjuang, kalau gagal jangan takut, tetap harus coba. Biasa dalam ini salah satu ilmu dalam game ya, kalau kalah bisa di restart, jadi kalau kalah, kalau game over bisa diulang. Main game Mobile Legends, kalah dibantai, bisa keluar, masuk room, bikin lagi, kalah, main lagi. Karena memang pembelajaran itu
paling gampang diingat dari kesalahan dan kekalahan. Ya, terima kasih. Oke, siap. Oke, thank you Tum. Lanjut Bro Dylan, kira-kira apa nih pesan-pesan buat teman-teman nih? Kalau dari saya ya kalau misalnya untuk yang pelajar, ya tetap kalian juga harus belajar juga. Nah, tapi kan kalian juga punya waktu luang. Nah, untuk yang mereka tim-tim yang ingin berkembang atau player yang berkembang itu, mereka itu sebenarnya harus bisa melawan diri mereka sendiri. Seperti contoh kalau misalnya kita main tapi kalah karena kesel itu kita harus berani tahan, ya kita harus tahan emosi lah gitu. Jangan sebentar-bentar 1-2 game itu bubar. Terus nggak mau main lagi gitu, akhirnya mereka pisah atau apa. Itu sebenarnya kekalahan itu adalah sebenarnya ya pelajaran kita yang paling berharga. Jadi seharusnya kala itu kita harus berdiskusi, harus berani ngalah juga gitu. Kita harus berani ya lapang dada lah, ini gue salahnya apa. Jangan malu juga, ini jangan malu tanya ke teman. Gue tuh tadi salahnya apa, atau mungkin gue kurang cepat atau gimana. Kita harus berani tanya juga, dan kita harus berani mencoba lah, walaupun kita gagal terus, kita kalah terus gitu. Ya bukan berarti kita harus setelah gagal kita pindah tim atau apa, enggak. Sebaiknya itu ya dicoba sampai ya benar-benar kita klop gitu, sampai kita ada hasil gitu. Gak gampang nyerah lah. Gitu. Oke, siap. Jangan gampang menyerah, guys. Oh gitu. Siap. Terima kasih, Bro Dylan. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber yang udah keren-keren nih dan menyempatkan untuk diskusi di sini dan sangat informatif segala macam. Dan semoga dengan adanya diskusi-diskusi seperti ini makin bisa menyebarkan kabar baik nih buat semua orang yang minat di industri ini dan nggak ragu lagi buat terjun. Karena ya seperti tema pada hari ini adalah gaming industry more than just a game. Ini kita mau bahas kalau misalnya gaming ini lebih dari sekedar game gitu. Bahkan ada peluang usahanya sangat banyak sekali dan dampak positifnya juga tadi dijelaskan sama Mbak Ita juga banyak sekali gitu. Nah, kalau gitu sebentar. Semoga acara ini juga bisa menstimulasi teman-teman kita yang lain untuk bergotong royong bersama membangun suatu ekosistem yang mendukung buat e-sport berkembang. Terima kasih juga buat yang udah ikutan berpartisipasi. Dan saya ucapkan selamat malam. Sampai bertemu di Bekerja Talks berikutnya. Merdeka. Selamat malam.